Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 2891. Di luar pembatas surga absolut, terdengar sorak-sorai, tetapi di dalamnya, awan hitam mengumpul. Penunjukan putra ilahi darah di ras darah. Peristiwa besar seperti itu secara alami ditransmisikan ke dalam penghalang surga absolut juga. Ini tanpa ragu menambah masalah bagi aliansi surga satu, yang sedang menghadapi pemberontakan internal dan invasi asing. Semua orang, kematian sesama Dawis Ejeles menimbulkan pukulan terlalu besar bagi kita. Kesenjangan penghalang surga absolut akan semakin membesar. Pada awalnya, kursi ini ingin membiarkan elit-elit semua aliran berkultivasi dengan tenang di belakang, dengan harapan satu atau dua dunia hegemon bisa dihasilkan. Tapi sekarang, sepertinya tidak mungkin. Suara Dewa Ilahi sangat berat saat dia menyampaikan situasi di dalam penghalang surga absolut. Kematian Ejeles memiliki konsekuensi yang jauh lebih besar, mempengaruhi tidak hanya kota raksasa selatan Ki tetapi seluruh penghalang surga. Kehilangan kekuatan alam hegemon sangat melemahkan kekuatan penghalang, memungkinkan lebih banyak ras darah memasuki berbagai kota besar. Dengan demikian, krisis yang akan mereka hadapi akan merata. Setiap kota memerlukan lebih banyak ahli untuk dijaga sebelum mereka bisa menahan serangan ras darah. Tapi, setelah begitu banyak tahun berganti, kerugian surga satu sudah terlalu berat. Selama 20 hari terakhir, aliansi surga satu sudah memaksa pengikut berkeliaran untuk masuk ke berbagai kota besar. Ras darah ini sangat licik. Takut apa? Paling, hanya berjuang. Jika mereka benar-benar memaksaku ke sudut, bahkan jika aku mati, beberapa lain dari ras darah akan terbawa juga. Hegemon Klutmaun berkata dengan suara dingin. Hahaha, tua Klutmaun, berhenti berkata sembarangan di sini. Masalah mendesak yang dihadapi sekarang adalah apa yang harus kita lakukan tentang Selatan Ki. Hegemon Blacksun berkata. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Ini adalah saat-saat luar biasa. Para murid dari berbagai aliran kebanyakan sedang berlatih di luar. Mengumpulkan mereka juga memerlukan waktu. Masih ada 10 hari. Selama mereka bisa bertahan 10 hari, maka tentu saja akan baik-baik saja. Jika mereka tidak bisa bertahan, maka harapkan yang terbaik. Wajah Hegemon Klutmaun memiliki pandangan yang jarang terlihat sangat serius. Nyata, situasi saat ini sudah buruk sampai tidak bisa lebih buruk. Kali ini, aku khawatir, sangat sulit. Ras darah telah memilih putra darah ilahi baru. Ini adalah kekuatan yang cukup untuk menindas sebuah era. Dia membawa 100 putra surga penguasa suci dan 100 surga penguasa sejati yang baru dan telah tiba di kota jaring raksasa. Orang-orang ini sudah cukup untuk menahan tentara. Kata-kata Dewa Ilahi menunjukkan beberapa ketidakberdayaan. Yang lainnya juga terdiam. Ekspresi Hegemon Klutmaun terguncang, dan tiba-tiba dia berkata, aku katakan pada kalian, apakah Ye Yuan bocah itu ada di antara putra 100 penguasa suci atau tidak? Jika dia menjadi mata-mata di dalam, mungkin kita memiliki sedikit harapan. Hegemon Blacksun tersenyum dengan jijik dan berkata, Klutmaun, apakah kepalamu rusak? Putra ilahi 100 penguasa suci dan 100 penguasa sejati lahir di kuil ras darah. Berapa banyak trik yang dimiliki ras darah, bahkan kalian dan aku tidak tahu. Bisakah dia, hanya surga penguasa suci, benar-benar menipu semua hegemon? Jika dia benar-benar pergi untuk ikut serta dalam pertempuran 100 putra, dia mungkin sudah lama mati saat ini. Saat Klutmaun mendengar, dia tidak bisa membantah tetapi menghela nafas sedikit juga. Meskipun pil imitasi darah Ye Yuan luar biasa, berbagai cara ras darah sangat aneh. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa ada beberapa cara untuk bisa mengetahuinya. Maka kita hanya bisa bergantung pada Feng Xiaotian kali ini. Dewa Ilahi berkata dengan putus asa. Berlutut. Putra darah ilahi, kehormatan Anda. Kukatakan padamu untuk berlutut, tidak bisa mengerti. Bloodsweat berlutut dengan wajah yang tidak rela. Pada saat ini, semua mata memperhatikan. Tuan Kota Sumu memimpin semua orang untuk menyambut rombongan Ye Yuan. Seluruh kota memperhatikan dengan seksama. Saat ini, status Ye Yuan telah berubah. Dibandingkan dengan alam hegemon. Karena itu, standar penyambutan tentu tidak bisa diturunkan. Tetapi, mereka tidak pernah mengharapkan bahwa saat bertemu, Ye Yuan melakukan permainan pembukaan, langsung membuat Bloodsweat berlutut. Bloodsweat adalah kekuatan utama di 4 surga sakra,
wakil tuan kota-kota jaring raksasa. Jenis kekuatan seperti ini, statusnya tidak rendah bahkan di kuil Dewa Darah. Sekarang, dia benar-benar berlutut di depan seluruh kota. Sebenarnya, Su Mu dan Bloodsword telah memperhatikan pertempuran 100 anak sepanjang waktu ini. Terutama Bloodsword, dia telah menunggu Ye Yuan untuk membuat pertunjukan dirinya sendiri sepanjang waktu. Bukankah dia luar biasa? Seseorang harus tahu bahwa ada terlalu banyak orang luar biasa di seluruh ras darah. Tetapi, semakin dia memperhatikannya, semakin dia merasa terhina. Ternyata Ye Yuan bahkan belum menggunakan separuh kekuatannya di kota jaring raksasa. Pergi ke kota Kaisar Darah Mutlak Surga, Ye Yuan sama-sama menyapu semua. Pada akhirnya, dia bahkan mengubah pertempuran 100 putra penguasa suci menjadi lelucon, semua orang bertarung untuk mengakui kekalahan. Pada saat itu, dia merasa seperti dadanya akan meledak. Namun, sangat segera, sepotong berita yang membuatnya gemetar datang. Ye Yuan sebenarnya menjadi putra ilahi darah. Bahkan jika dia adalah nomor 100 putra suci, menyapu semua surga penguasa suci, Bloodsword juga tidak akan takut pada Ye Yuan sama sekali. Tetapi putra ilahi darah benar-benar berbeda. Ini adalah raja berikutnya. Mendapatkan berita ini, Bloodsword merasa sulit untuk menelan darah dan tidur dengan tenang di malam hari. Memang benar, saat mereka bertemu hari ini, Ye Yuan segera melaksanakan balas dendam. Ye Yuan menatap Bloodsword dan berkata dengan senyuman dingin, "Kamu merasa bahwa kamu adalah 4 surga sakra, jadi sangat mengesankan kan?" Bloodsword berkeringat dingin dan berkata, Aku tidak berani." Ye Yuan berkata dengan merendahkan, "Tuan mengatakan padamu saat itu, 4 surga sakra tidak ada artinya di mata ini. Saat itu, kamu menganggap enteng. Tapi kamu tidak mengharapkan bahwa pembalasan akan datang begitu cepat kan?" Bloodsword segera berkata, Aku tidak berani." Mata Ye Yuan seperti petir, dan dia berkata dengan mendengus dingin, "Prajurit ras darah aku hanya memiliki hak untuk bertahan hidup dengan terus meningkat dalam pertempuran. Jika terbunuh, mereka hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri karena kurang terampil daripada yang lain. Membunuh keturunanmu dan kamu ingin membalas dendam pada tuan ini. Jadi, jika tuan ini ingin membunuhmu sekarang, apakah itu juga semudah membunuh semut?" Bloodsword berkeringat berat dan hampir menangis. "Putra ilahi darah yang mulia, ampunilah hidupku." Di sampingnya, Blood Promise tidak bisa melanjutkan menonton lagi dan hanya bisa melangkah maju untuk mendorongnya. Dia berkata, "Putra ilahi darah yang mulia," Bloodsword juga terlalu gelisah tentang anaknya yang tercinta dan tidak memiliki niat untuk menyinggung yang mulia. "Tolong. Diam untuk tuan ini. Kamu bodoh? Memimpin pasukan 300.000 elit dan sebenarnya bahkan tidak bisa menaklukkan sedikit kota raksasa selatan Qi, dan kamu masih memiliki wajah untuk berbicara untuknya. Tuan ini belum menyelesaikan hutang denganmu." Pandangan Ye Yuan menjadi dingin, dan dia menghardik dengan marah. Ye Yuan saat ini benar-benar menakjubkan, membunuh dewa jika dewa menghalangi. Di sampingnya, Yang King iri sampai ke ekstrim. "Kamu, seorang manusia, benar-benar berlari keras darah untuk membuat pertunjukan kekuatan seperti ini. Itu benar-benar memuaskan sekali. Gelar putra ilahi darah ini benar-benar terlalu berguna. Lihatlah 4 surga sakra ini, mana dari mereka bukan kekuatan utama tingkat besar. Tapi mereka seperti cucu di depan Ye Yuan, bahkan tidak bisa membantah. Luar biasa, memuaskan. Memang, ekspresi Blood Promise menjadi tidak nyaman seperti dia sedang kesulitan buang air besar, memaksakan kata-kata yang tertahan di belakang. Ye Yuan tidak peduli dengan perasaan mereka. Dia akan segera mengungkapkan identitasnya. Menggunakan otoritasnya saat ini valid, akan menjadi tidak valid setelah kedaluarsa. Pada saat ini, dia tentu harus bersikap ekstrim. "Kenapa?" ditegur dan kamu tidak merasa puas. "Dalam beberapa hari lagi, ketika sisi surga 1 mengisi ulang pasukan, bisakah kamu menaklukkan kota raksasa selatan Qi jika aku memberikan kamu 300.000 lagi?" Ye Yuan menatap tajam Blood Promise, membuat yang terakhir merasakan dingin menyusup di tulang belakangnya. Dia benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri saat berbicara tentang ini. Melihat Ye Yuan marah, dia hanya bisa mundur dengan malu. "Hegemon Yujin, Bloodsword pernah mencoba melukai tuan ini. Tuan ini akan membunuhnya sekarang. Kamu tidak punya keberatan kan?" Ye Yuan berkata dengan santai saat dia menatap Hegemon Yujin, yang tidak jauh dari situ. Yujin sedikit terkejut di dalam hatinya. Semua orang mengatakan bahwa putra ilahi darah yang baru ini membunuh orang tanpa mengedipkan mata.
Saat bertemu hari ini, memang benar demikian. Bloodsword adalah kaisar surga sakra, kamu membunuhnya sesukamu. Membuat perubahan drastis pada suatu organisasi setelah mengambil alih adalah hal pertama yang harus dilakukan untuk membunuh kaisar sakra surga. Menakjubkan. Ini, Bloodsword adalah kaisar sakra surga. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, jalan hegemonnya pada dasarnya telah terputus. Jika dia dibunuh, maka dia dibunuh. Apa bedanya? Mungkinkah ras darah kita kekurangan kaisar sakra surga? Meskipun mungkin demikian, tapi, kaisar sakra surga adalah kaisar sakra surga. Tidak mudah juga bagi ras darah untuk mendidik kaisar sakra surga. Namun dominasi Ye Yuan masih membuat hegemon Yu Jin agak tidak puas. Tidak peduli apa, dia juga seorang hegemon. Tidak bisakah kamu menyelamatkan mukaku? Di sampingnya, kulit Bloodsword sudah lama pucat saat dia mengeluh sambil menangis. Yang mulia, saya salah. Aku mohon, ampunilah hidupku yang rendahan ini. Pertarungan besar akan segera dimulai, akan lebih baik jika Anda membiarkan aku membunuh beberapa pusat kekuatan surga satu. Bunuh kepalamu. Aku ingin membunuhmu agar lebih sedikit orang yang mati di tanganmu. Tidak dibutuhkan. Memilikimu atau merindukanmu bukanlah hal yang penting. Sudah lebih dari 20 hari. Kalian semua juga belum merebut kota raksasa Qi Selatan. Untuk apa aku menginginkanmu? Blood Promise, dia bawahanmu. Lakukanlah, kata Ye Yuan pada Blood Promise dengan tatapan acuh tak acuh. Sebenarnya, Ye Yuan lebih ingin membunuh Blood Promise. Orang ini adalah tukang jagal yang sebenarnya. Pusat kekuatan surga yang mati di tangannya tidak terhitung jumlahnya. Kita tidak boleh melihat bagaimana Blood Promise menderita kerugian di tangan Feng Xiaotian berulang kali. Dia adalah pusat kekuatan asal yang asli. Dalam hal kekuatan, dia tidak sedikit pun lebih lemah dari para tetua paviliun sekte pengobatan ekstrim. Jika tidak, setelah kehilangan 100.000 pasukan terakhir kali, mustahil bagi ras darah untuk membiarkan dia mengambil alih pasukan ini lagi. Dapat dilihat bahwa ras darah juga cukup mengakui kekuatannya. Blood Promise menggunakan tatapan tegas dan melihat ke arah hegemon Yu Jin. Yang terakhir mengangguk sedikit, yang dianggap menyetujuinya. Hegemon Yu Jin juga tidak berdaya. Putra ilahi darah yang baru adalah pria yang populer. Jika dia bahkan tidak bisa mengurus urusan pertama ini, putra ilahi darah juga tidak akan membiarkannya. Pada saat itu, mungkin bahkan Tuan Wang Zuo pun akan mencari masalah. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengorbankan Bloodsword. Melihat pemandangan ini, kulit Bloodsword menjadi pucat, mengetahui bahwa dia pasti sudah mati. Blood Promise menghela nafas dan berkata, adik Bloodsword, maafkan aku. Ini adalah perintah pertama yang diberikan Yang Mulia. Kursi ini juga tidak bisa menentangnya. Selesai berkata, telapak tangan Blood Promise menekan kepala Bloodsword dan mengeluarkan kekuatan. Yang terakhir ini langsung dimusnahkan. Dari awal hingga akhir, Bloodsword tidak berani melawan sedikit pun. Di belakang Ye Yuan, hati Yang King hampir melompat keluar. Ini terlalu aneh, luar biasa. Satu kalimat dan pusat kekuatan Kaisar Sakra Surga mati. Kita harus tahu, seberapa besar harga yang harus dibayar ras darah untuk membunuh Kaisar Sakra Surga. Bahkan jika ada bantuan dari arai besar yang melindungi kota, keinginan untuk membunuh pusat kekuatan alam Kaisar juga sama sulitnya dengan naik ke surga. Dalam pertempuran besar di bawah penghalang surga absolut, ada banyak yang terluka tetapi sedikit yang mati. Selama bertahun-tahun, pusat kekuatan alam Kaisar yang benar-benar dibunuh oleh surga satu sebenarnya juga tidak banyak. Sebaliknya, banyak pusat kekuatan alam Kaisar dari ras darah mati di tangan rakyat mereka sendiri. Tapi hari ini, Ye Yuan memutuskan dengan satu kata, membasmi ahli Kaisar Sakra Surga yang perkasa. Luar biasa, setelah ras darah mengetahui bahwa putra ilahi darah mereka sebenarnya adalah manusia, Yang King bertanya-tanya seperti apa reaksinya. Bahkan memikirkannya pun terasa sedikit mengasyikkan. Blood Promise juga memiliki ekspresi bermasalah. Bloodsword dianggap sebagai bawahannya, dan hubungannya dengan dia masih dianggap cukup baik. Hari ini, dia secara pribadi mengakhirinya. Blood Promise, kamu tampaknya sangat enggan. Ye Yuan memandang Blood Promise dan berkata dengan senyuman palsu. Blood Promise terkejut di dalam hatinya dan buru-buru berkata, hahaha, kenapa aku harus melakukannya? Bloodsword yang dia berani rencanakan untuk membunuh Yang Mulia, itulah caranya mencari kematian. Bawahan ini merasa sangat terhormat karena dapat bertindak demi Yang Mulia. Wajah Ye Yuan menunduk dan dia berkata sambil mendengus dingin,
jangan melakukan omong kosong ini dengan bawahan ini. Blood Promise, kamu adalah sampah. Plus pasukan berjumlah 300.000 ini semuanya diambil dari para elit yang berpartisipasi dalam pertempuran 100 putra, kekuatan tempur mereka meningkat lebih dari 10 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Bahkan seperti ini, kamu gagal menjatuhkan kota raksasa Ki Selatan. Blood Promise terlihat malu ketika dia berkata, "Ya, Yang Mulia benar. Yang Mulia, tolong beri saya waktu beberapa hari lagi." Pusat kekuatan asal dimarahi sebagai sampah oleh seseorang begitu saja. Tapi, dia tidak marah sama sekali, dan dia bahkan harus menghibur Ye Yuan. Tapi Ye Yuan menjentikkan lengan bajunya dan berkata dengan ringan, "Tidak perlu. 3 hari kemudian, luncurkan serangan umum. Pusat kekuatan alam kaisar akan diperintahkan olehmu. Mereka yang berada di bawah alam kaisar akan diperintahkan oleh bawahan ini. Tuan ini akan memberitahumu betapa tidak kompetennya kamu." Dengan satu kalimat, dia langsung melucuti Blood Promise dari kekuatan militernya. Sehubungan dengan ini, Blood Promise secara alami sangat meremehkan hatinya. Tanpa berada di posisinya, seseorang tidak akan tahu betapa sulitnya pertempuran ini. Kali ini, dia benar-benar memimpin anak buahnya untuk menyerang, bertarung dengan Feng Xiaotian sampai kedua belah pihak terluka dan dikalahkan dan tidak mundur sama sekali. Namun, tetap tidak ada bedanya. Setiap kali, mereka melihat harapan untuk menembus kota. Namun setiap saat, mereka kembali dengan kekalahan. Benar-benar berpikir kamu bisa mengubah semua ini karena kamu adalah putra ilahi darah. Perang bukan hanya tentang bersaing dalam kekuatan. Namun, dia tidak terlalu peduli tentang perebutan kekuasaan Ye Yuan. Akan lebih baik jika pertempuran ini gagal. Dengan Yang Mulia Putra Ilahi Darah sebagai bantalan daging, kegagalannya tidak akan terlihat terlalu mencolok lagi. Dengan Yang Mulia secara pribadi mempertahankan benteng, ras darah kita pasti akan memenangkan pertempuran ini. Menghancurkan penghalang surga absolut akan terjadi 3 hari kemudian. Blood Promise menjilat saat dia berkata. Ye Yuan tersenyum dingin dan berkata, "Blood Promise, jangan berikan itu padaku. Sekarang, pimpin bawahan ini untuk melihat kota raksasa Ki Selatan." Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, Ye Yuan berperilaku seperti seorang jenius yang berpuas diri. Orang jenius seperti itu juga yang paling mudah menderita kekalahan telak. Blood Promise dipenuhi dengan rasa jijik di dalam hatinya. Tidak peduli betapa hebatnya dirimu, kamu hanyalah seorang surga penguasa suci yang kecil. Benar-benar berpikir bahwa kamu bisa mendiktekan dengan cara ini sendiri. Namun, pendekatan Ye Yuan cukup disetujui oleh kelompok ras darah kota jaring raksasa. Putra ilahi darah ini sangat tegas dalam melakukan pembunuhan dan mengeksekusi berbagai hal dengan cara yang menyeluruh. Dia adalah seorang panglima yang baik. Semua orang merasa disegarkan dengan putra ilahi darah seperti itu. Ye Yuan mengalahkan mereka yang memiliki peringkat yang sama dalam pertarungan 100 putra. Itu sudah disapu dengan penuh semangat. Saat ini, Ye Yuan hanyalah eksistensi seperti dewa di hati mereka. Segera, Ye Yuan membawa 100 putra penguasa suci dan melewati lorong, tiba di luar kota raksasa Ki Selatan. Melihat kota raksasa Ki Selatan saat ini, hati Ye Yuan dan Yang Qing bergetar hebat. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan bagaimana Feng Xiaotian dan pusat kekuatan di kota melewati 20 hari ini. Ada zombie di mana-mana di luar kota. Dalam jeda singkat ini, tidak ada yang pergi untuk mengambil zombie-zombie itu. Itu karena pusat kekuatan di kota mengumpulkan seluruh kekuatan mereka untuk mempersiapkan pertempuran besar berikutnya yang heboh. Kota raksasa Ki Selatan sudah dalam keadaan bobrok. Arai besar yang melindungi kota juga telah kehilangan keganasannya sejak lama. Pembangkit tenaga jalur formasi yang tersebar saat ini menggunakan seni restorasi asal kecil untuk memperbaiki formasi arai. Hanya saja bahkan dengan seni restorasi asal kecil, tidak ada cara untuk mengembalikan formasi arai ke puncaknya dalam waktu singkat juga. Ini karena pusat kekuatan jalur formasi itu sudah hampir mati. Selama 20 hari terakhir, kota raksasa Ki Selatan adalah kegelapan tak berujung. Kemunculan rombongan Ye Yuan membuat kota raksasa Ki Selatan segera bersiaga. Feng Xiaotian adalah orang pertama yang bergegas ke atas tembok kota, melihat ke sini dari jauh. Ketika tatapannya tertuju pada sosok tepat di depan itu, seluruh tubuhnya langsung membatu. Kejutan di hatinya tidak bisa lebih besar lagi. Bukankah itu Ye Yuan? Mengapa Blood Promise berpenampilan patuh saat berdiri di sampingnya? Ini terlalu luar biasa. Manusia surga berdaulat suci berlari menuju ras darah,
dan bahkan Kaisar Sakra Surga dari alam asal pun harus tunduk dan menghormatinya. Ye Yuan secara alami mengubah penampilannya ketika dia pergi ke ras darah. Tapi, yang lain tidak tahu bahwa itu adalah Ye Yuan, tapi Feng Xiaotian tahu. Sebelum pergi, Ye Yuan pergi dengan penampilan dan aura ini. Mungkinkah dia? Tidak, ini tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Tiba-tiba, Feng Xiaotian sepertinya memikirkan sesuatu dan tidak bisa menahan gemetar. Dia akan menentang gagasan ini secara naluriah. Tapi, terlepas dari identitas itu, mengapa eksistensi seperti Blood Promise begitu patuh dan hormat padanya? Ini terlalu mengejutkan. Awalnya, mendengar berita bahwa putra ilahi darah yang baru telah tiba, Feng Xiaotian putus asa. Meskipun kekuatan putra ilahi darah tidak bisa berbuat apa-apa, dalam perang semacam ini, fungsi surga penguasa suci dan surga penguasa sejati sangat diperlukan. Pasukan yang terdiri dari 200 orang sudah cukup untuk menandingi 30.000 pasukan. Terlebih lagi, masih ada 200.000 pasukan ras darah di belakang 200 orang ini. Tapi sekarang, Ye Yuan berdiri di depannya, telah menjadi putra ilahi darah dari ras darah. Itu putra ilahi darah yang baru dari ras darah. Kelihatannya tidak lebih dari itu. Jangan meremehkan dia. Kamu juga tahu berapa banyak korban yang telah ditimbulkan oleh ratusan putra penguasa suci dan penguasa sejati pada kita selama bertahun-tahun. Putra ilahi darah ini pasti lebih luar biasa. Orang ini sangat sombong. Dia berpatroli di atas tembok kota secara terbuka dan berani. Apakah dia benar-benar berpikir kita tidak berani membunuhnya? Di kota, banyak pusat kekuatan mengungkapkan niat membunuh. Mereka sudah lama sangat membenci ras darah. Apalagi orang yang datang kali ini, identitasnya luar biasa. Ye Yuan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, alisnya sedikit berkerut saat dia berkata dengan suara dingin, paling banyak ada 10.000 orang di kota raksasa Qi Selatan ini. Kamu bahkan tidak bisa menghancurkan kota seperti itu, Blood Promise, kamu benar-benar sampah. Plus, ini bukan pertama kalinya Ye Yuan menyebutnya sampah. Blood Promise ingin memukul Ye Yuan sampai mati dengan satu telapak tangan. Namun sayangnya, dia tidak bisa. Ye Yuan memarahi, dia hanya bisa mendengarkan. Yang Mulia tidak menyadarinya. Orang-orang ini melakukan perlawanan keras kepala. Sungguh tulang yang sulit untuk digigit. Setelah pertempuran besar dimulai, Yang Mulia akan tahu betapa keras kepala orang-orang ini. Blood Promise membela diri. Ye Yuan meliriknya dan berkata dengan dingin, "Oh, benarkah?" Tiba-tiba, sosok Ye Yuan bergerak dan dia langsung bergegas menuju kota raksasa Qi Selatan. Semua orang tercengang. Ini, apakah dia menjadi gila? Memang benar bahwa ras darah sangat kuat, tetapi kamu, seorang surga penguasa suci, apakah ini mencoba menentang surga? Benar-benar berpikir bahwa setelah kamu menjadi putra ilahi darah, kamu menjadi tak terkalahkan di bawah langit. Tolong, salah satu kaisar surga mereka bisa menamparmu sampai mati. Tentu saja, Ye Yuan tidak akan sebodoh itu untuk pergi dan menyerang alam kaisar, dia pergi ke perkemahan utama surga 1. Perkemahan utama terpisah dari alam kaisar. Kalau tidak, setelah alam kaisar bertempur, bagaimana mungkin mereka yang berada di bawah alam kaisar masih bisa bertahan? Melihat Ye Yuan bergerak, banyak alam kaisar surga 1 yang bersemangat untuk bertindak. Feng Xiaotian berkata dengan acuh tak acuh tanpa meninggalkan jejak, meskipun surgaku lemah, itu juga bukan sesuatu yang bisa diinjak-injak oleh surga penguasa suci yang sangat kecil. Biarkan dia berpose. Tuan kota ini ingin melihat seberapa besar kemampuan yang dimiliki putra ilahi darah baru ini. Feng Xiaotian benar-benar orang terpenting di kota raksasa Qi Selatan. Kata-kata yang dia ucapkan, tentu saja tidak ada yang membantah. Terlebih lagi, para alam kaisar ini juga cukup tertarik pada Ye Yuan, putra ilahi darah ini. Jenius macam apa yang bisa menjadi putra ilahi darah dari ras darah? Kulit kepala Blood Promise terasa kesemutan, apakah orang ini mengalami kerusakan otak? Jika putra ilahi darah mati di sini, dia tidak akan bisa membersihkan namanya bahkan dengan melompat ke Sungai Kuning. Namun, melihat Feng Xiaotian juga tidak bergerak, dia sedikit tenang. Sebelum memasuki arai besar, Ye Yuan menatap Feng Xiaotian. Melihat tampilan ini, hati Feng Xiaotian yang tegang selama lebih dari 20 hari, akhirnya menguap ke atas. Meskipun dia tidak menghabiskan waktu lama bersama Ye Yuan, mereka menjadi teman yang paling erat. Saat ini, satu pandangan saja sudah cukup.
Dia tahu bahwa Ye Yuan memberitahunya bahwa dia akan menyelesaikan masalah ras darah. Dia tidak tahu cara apa yang Ye Yuan miliki untuk bisa memblokir 200.000 tentara. Tapi dia percaya pada Ye Yuan. Ye Yuan sebenarnya telah menjadi putra ilahi darah. Jika bukan karena melihatnya dengan mata kepala sendiri, dia tidak akan pernah memimpikannya. Hal semacam ini sudah melampaui pemahaman mereka. Bahkan keajaiban semacam ini terjadi, jadi apalagi yang dia harus tidak percaya pada Ye Yuan. Arai besar pelindung kota langsung mendarat, dan segala macam serangan mengerikan menimpa Ye Yuan. Kekuatan itu membuat kulit semua orang menjadi pucat. Arah perkemahan utama adalah titik lemah dari arai besar, yang juga untuk menghadapi beberapa pasukan di bawah alam kaisar. Tapi, betapapun lemahnya, itu sudah cukup untuk membunuh surga penguasa suci yang sangat kecil. Tapi saat ini, tubuh Ye Yuan mengeluarkan cahaya darah yang cemerlang. Gelombang kekuatan asal memancar, melindunginya dengan kuat di tengah. Dalam sekejap mata, Ye Yuan benar-benar bertahan dari arai besar dan bergegas ke perkemahan utama. Di perkemahan utama, para prajurit sangat terkejut dan menyerang Ye Yuan satu demi satu. Ye Yuan memasang ekspresi menghina saat dia berkata dengan suara dingin, sekelompok semut juga berani menghentikan kekuatan tak terkalahkan dari bawahan ini. Mati untukku. Tangan Ye Yuan mengeluarkan sinar darah. Surga penguasa suci itu, bahkan surga penguasa sejati, mati saat bersentuhan. Dalam sekejap, Ye Yuan membunuh hampir 100 orang. Ekspresi Feng Xiaotian mau tidak mau, berubah secara drastis saat ini, berkata dengan suara yang galak, "Blodazure bocah, penguasa kota ini pasti akan mencabik-cabikmu." Namun, saat ini, Ye Yuan sudah menjauh, melewati barisan besar, dan kembali ke kubunya sendiri. Pihak ras darah terdiam. Ini terlalu mengesankan. Bergegas ke kubu utama surga sendirian dan mundur tanpa cedera setelah membunuh 100 orang. Kekuatan mengerikan macam apa ini? Tatapan semua orang beralih ke Blood Promise dengan wajah aneh. Tadi kamu bilang tulang ini sangat sulit digigit. Kata-katamu belum memudar dan Yang Mulia sudah pergi membunuh dan sudah kembali. Wajah ini ditampar dengan keras. Suara tamparan di wajah sepertinya terdengar di udara. Ye Yuan memandang Blood Promise dan berkata dengan dingin, "Ini adalah tulang keras yang menurutmu sulit untuk dikunyah." Blood Promise terlihat malu ketika dia berkata, "Kekuatan tak terkalahkan Yang Mulia tidak tertandingi." Blood Promise jauh lebih rendah. Ye Yuan mencibir dan berkata, "Inferior. Tuan ini mengatakan bahwa kamu adalah sampah, tetapi kamu tidak yakin. Sekarang, menurutmu kamu sampah atau bukan?" Aku sampah. Plus, Blood Promise ingin menemukan lubang di tanah untuk digali. Terlalu memalukan. Anda memimpin pasukan yang berjumlah beberapa ratus ribu orang dan gagal menyerang setelah menyerang selama berabad-abad. Saat putra ilahi darah Yang Mulia datang, dia melanggarnya sendiri. Meskipun itu hanya berputar-putar satu putaran dan dengan santai membunuh beberapa orang, ini adalah tindakan menamparkan wajah yang gila ke surga satu, sebuah pertunjukan penghinaan yang liar. Bisakah dia, Blood Promise, melakukannya? Apapun kekuatan surga, apapun yang melakukan perlawanan keras kepala, itu benar-benar sampah. Plus, pada akhirnya, dia hanyalah sampah. Plus, Yang Mulia perkasa. Kekuatan ilahi Yang Mulia tak tertandingi. Ras darah akan menyatukan surga lengkap giok cerah besar hari ini. Titik. Gelombang sorakan muncul di belakang Ye Yuan. Keterampilan kecil Ye Yuan secara langsung meningkatkan moral ras darah hingga ekstrim. Kota jaring raksasa benar-benar dipenuhi kegembiraan. Putra ilahi darah Yang Mulia melakukan lari solo dan langsung menembus kota raksasa Qi Selatan. Pencapaian pertempuran gemilang seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Terlebih lagi, putra ilahi darah Yang Mulia sebenarnya memiliki kekuatan asal di tubuhnya. Sebenarnya ada kekuatan asal di tubuh surga penguasa suci. Masyarakat umum tidak mengetahui keberadaan batu darah kekacauan. Tapi itu tidak masalah. Cukup bagi mereka untuk mengetahui bahwa surga penguasa suci memiliki kekuatan asal di dalam tubuhnya. Prestise Ye Yuan tidak ada bandingannya selama beberapa waktu. Bahkan saat Yujin mendengar berita ini, dia juga tercengang. Dia merasa bahwa putra ilahi darah ini tidak dapat diandalkan dan memiliki ambisi besar tanpa kemampuan nyata. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar memiliki suatu keahlian. Bahkan dengan kekuatan perlindungan asal, bukanlah hal yang mudah untuk menembus kota raksasa Qi Selatan juga. Jika tidak, Blood Promise, beberapa pusat kekuatan asal ini,
akan lama ditagih. Dorongan yang diberikan pertempuran ini terhadap ras darah sangatlah besar. Mereka sangat percaya bahwa pasukan kota jaring raksasa dapat menerobos penghalang surga mutlak di bawah pimpinan putra ilahi darah dan memberikan kontribusi luar biasa yang tiada taranya. Yang diinginkan Ye Yuan adalah efek ini. 3 hari kemudian, pasukan selesai berkumpul. Meski dikatakan 200.000 orang, nyatanya saat ini jumlahnya hanya 180.000. Dalam beberapa hari pengepungan kota ini, ras darah masih kehilangan 20.000. Ye Yuan berdiri di depan tentara, menakjubkan seolah-olah dia tidak ada bandingannya di dunia. Tatapannya menyapu seluruh pasukan, dan dia berteriak, "Semuanya, ini adalah pertempuran pertama bawahan ini, dan ini juga pertempuran untuk memperbaiki nama kita. Dalam pertempuran ini, bawahan ini akan memimpin kalian semua dan menembus kota raksasa Qi Selatan, menyelesaikan eksploitasi mulia yang tiada bandingannya. Apakah kalian semua percaya padaku?" Ras darah menunjukkan kekuatan. Ye Yuan sudah lama membuktikan kekuatannya dalam pertarungan 100 putra. Soloran 3 hari lalu bahkan membuat pamornya mencapai level seperti matahari di siang hari. Yang mulia pasti akan menang. Ras darah pasti akan menang. Lebih dari 200.000 suara orang mengguncang langit, bergema di seluruh dunia. Tatapan mereka, saat melihat Ye Yuan, dipenuhi dengan tatapan memuja. Mereka sangat yakin bahwa pemimpin inilah yang memimpin mereka menuju cahaya. Blood Promise menyaksikan adegan ini dan merasa sangat malu juga. Dia telah memimpin pasukan selama bertahun-tahun dan tidak pernah menikmati prestise seperti itu sebelumnya. Dengan momentum ini, mengapa khawatir kota raksasa Qi Selatan tidak akan hancur? Menghadapi Ye Yuan, dia sebenarnya merasa malu karena ketidaklayakannya. Pergi. Di bawah perintahnya, tentara berangkat. Menembus perbatasan dalam jumlah besar, kota raksasa Qi Selatan sekali lagi mengalami penderitaan akibat keputusasaan. Apalagi ketika mereka melihat mental dan aura pasukan ini sudah sangat berbeda. Di masa lalu, ras darah mengalami kemunduran berulang kali dan memiliki semangat kerja yang rendah. Kekuatan tempur mereka seringkali tidak dapat dilepaskan. Namun hari ini, pasukan ini memiliki momentum yang tidak dapat dihentikan, seolah-olah mereka terlahir kembali. Dalam hati mereka jelas bahwa itu karena pemimpin baru telah lahir di antara mereka. Pemimpin baru ini sebenarnya adalah seseorang yang berhasil memasuki kota raksasa Qi Selatan. Ini benar-benar merupakan penghinaan terbesar bagi tentara Qi Selatan. Saudara Feng, situasi ini buruk. Tangan kanan Feng Xiaotian, yang juga merupakan pusat kekuatan asal, Chen Yi, berkata dengan cemberut. Alis Feng Xiaotian juga berkerut erat. Apa yang sedang dilakukan Ye Yuan? Hari itu, dia menatapnya, membuatnya sengaja bersikap santai. Ini jelas membuat prestise Ye Yuan mencapai puncaknya. Tapi bantuan apa yang bisa diberikan untuk perang ini? Orang ini tidak akan berubah menjadi pengkhianatkan. Adapun obat apa yang Ye Yuan jual di labunya, Feng Xiaotian juga tidak jelas. Memukul mundur 200.000 elit ras darah, ini sama sekali bukan perkara mudah. Meskipun Feng Xiaotian percaya pada Ye Yuan, dia juga tidak tahu apa yang bisa Ye Yuan gunakan untuk menyelamatkan kota raksasa Qi Selatan. Mari kita lihat apa yang terjadi dulu. Feng Xiaotian berkata dengan suara serius. Jauh dari sana, Ye Yuan berdiri di depan tentara, menakjubkan. Dia memandang Blood Promise dan berkata dengan dingin, Blood Promise, Feng Xiaotian akan diserahkan padamu. Jumlah alam kaisar kita 3 kali lipat dari mereka. Kali ini, jika kamu masih tidak bisa menghadapi Feng Xiaotian, bawalah kepalamu untuk datang menemuiku. Ekspresi Blood Promise berubah muram, dan dia berkata dengan suara serius, Yang mulia yakinlah, saya pasti akan menjatuhkan Feng Xiaotian kali ini. Saat dia berkata, dia memimpin pusat kekuatan alam kaisar dan langsung menyerang kota raksasa Qi Selatan. Di perkemahan utama satu surga, masing-masing dan setiap orang mirip menghadapi musuh besar, menunggu serangan gencar dari pasukan ras darah. Namun, Ye Yuan tiba-tiba menunjuk ke salah satu surga penguasa sejati dan berkata dengan dingin, kamu, bawa 3.000 orang dan serang ke arah itu. Ya, surga penguasa sejati sangat bersemangat, membawa 3.000 orang dan segera bergegas mendekat. Semua orang, termasuk pasukan surga satu sedang menunggu perintah Ye Yuan selanjutnya. Tapi, tidak ada satupun. Surga penguasa sejati mengira mereka hanyalah garda depan dan pasukan yang tersisa akan segera datang. Tapi dia tidak melihat gerakan apapun sampai kematiannya.
Mengapa, Yang Mulia? Mengapa? Di ranjang kematiannya, surga penguasa sejati itu berteriak dengan gila-gilaan. 3.000 berbanding 15.000, dan itu bahkan ketika menahan arai besar pelindung kota. Pasukan surga satu membunuh mereka semudah meniup debu. Selain itu, arah yang Ye Yuan tunjuk adalah tempat di mana arai besarnya sangat kuat. Orang-orang ini langsung menjadi sasaran empuk dan bahkan tidak menimbulkan satu gelombang pun. Mengapa? Tentara ras darah juga sangat ingin bertanya, tapi prestise Ye Yuan saat ini seperti matahari siang. Meskipun mereka merasa was-was, mereka mempercayai Ye Yuan tanpa keraguan dan merasa bahwa tindakan Ye Yuan pasti memiliki makna yang dalam. Kamu, bawa 3.000 orang dan serang ke arah itu. Ye Yuan menunjuk ke surga penguasa sejati lainnya dan memberikan perintah yang sama. Namun arah serangan kali ini berubah ke tempat berbeda. Hanya saja, tempat ini juga merupakan tempat di mana arai besarnya sangat kuat. Surga penguasa sejati sempat ragu-ragu, namun ia masih membawa 3.000 orang dan segera bergegas. Di medan perang, mematuhi perintah adalah yang utama. Hasilnya sama seperti sebelumnya. Pasukan surga satu memusnahkan 6.000 pasukan ras darah tanpa cedera. Semua orang menjadi tidak sadarkan diri. Apa ini tadi? Mencari kematian. Kali ketiga, Ye Yuan menunjuk ke surga penguasa sejati lainnya dan masih membawa 3.000 orang. Kali ini, kepercayaan semua orang pada Ye Yuan akhirnya goyah. Orang-orang tidak bodoh, tidak ada yang mau mengadili kematian. Surga penguasa sejati berkata, Yang Mulia, bolehkah saya bertanya mengapa? Ye Yuan berkata, apakah kamu bersedia berkorban demi ras darah? Surga penguasa sejati mengangguk dan berkata, tentu saja. Tapi aku tidak ingin mati sia-sia. Ye Yuan tersenyum dan berkata, bagaimana bisa ini tidak ada artinya? Blood Promise, si bodoh itu tidak tahu apa-apa. Dia hanya tahu cara menyerang kota seperti lalat tanpa kepala. Sudah beberapa abad berlalu, dan dia sama sekali tidak mengerti di mana letak kelemahan kota raksasa Qi Selatan. Itu benar, kalian semua menyerahkan diri kalian pada kematian, tetapi kematian kalian sama sekali bukan berarti tidak ada artinya. Meskipun arai besar pelindung kota ini sangat kuat, ia juga memiliki titik lemah. Selama kita menemukan titik lemahnya, menerobos kota raksasa Qi Selatan akan semudah menyerahkan tangan kita. Oleh karena itu, jika kalian mengetahuinya, kalian akan menjadi pahlawan ras darah kita. Sepertinya kita mempunyai beberapa korban sekarang, tapi pada akhirnya, kita pasti akan kehilangan lebih sedikit orang. Ras darah mendidih karena kegembiraan. Memang pantas menjadi putra ilahi darah yang mulia, cemerlang tiada taranya. Penjelasan Ye Yuan langsung meyakinkan semua orang. Dan ketika pasukan surga satu di sana mendengar kata-kata Ye Yuan, mereka langsung merasa seperti jatuh ke dalam gudang es. Kegembiraan kemenangan tadi langsung sirna tanpa bekas. Dan seperti yang Ye Yuan katakan, tidak peduli seberapa kuat formasi arainya, ia juga memiliki titik lemah. Begitu titik lemah ditemukan, maka mereka tidak akan mampu melawan sama sekali. Bukan karena Blood Promise itu bodoh, tapi ras darah benar-benar tidak tahu apa-apa tentang formasi Dao. Oleh karena itu, dia hanya bisa menggunakan kekerasan. Semua pusat kekuatan di pasukan surga satu memasang ekspresi serius. Putra ilahi darah ini memang berbeda. Setidaknya, dia masih sedikit memahami Dao formasi arai. Ini sungguh luar biasa. Benar saja, di bawah tipuan Ye Yuan, surga penguasa sejati itu membawa 3.000 orang untuk pergi dan mati lagi. Pertempuran belum terjadi, dan ras darah telah kehilangan 10.000 orang. Di belakang Ye Yuan, Yang King tidak memiliki ekspresi apapun, tapi hatinya sudah lama bersemi dengan kegembiraan. Orang ini terlalu mampu menipu orang lain. Ras darah, sekelompok orang bodoh ini, dijual olehnya dan masih menghitung uang untuknya. Penampilanmu saat menjual orang dengan sungguh sangat tampan. Yang King benar-benar ingin berteriak, kalian orang bodoh telah dijual. Penampilan tercengang semua orang benar-benar membuat orang menantikannya. Namun, Ye Yuan sudah mulai menjual orang. Pemandangan ini akan segera terlihat. Di sana, Blood Promise dan Feng Xiaotian sedang bertarung sengit. Tapi, mendengar kata-kata Ye Yuan, apa yang mereka pikirkan di dalam hati berbeda. Blood Promise awalnya juga mempertanyakan Ye Yuan, tapi mendengar penjelasan Ye Yuan, dia berpikir bahwa Yang Mulia memang tangguh. Tidak heran dia bisa menjadi putra ilahi darah. Sementara Feng Xiaotian tercengang karena takjub di dalam hatinya, kapan membunuh ras darah menjadi begitu mudah.
Dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar menggunakan metode semacam ini untuk menipu ras darah. Tidak tahu berapa banyak dari mereka yang harus mati untuk membunuh satu ras darah. Tapi Ye Yuan membunuh puluhan ribu orang dalam satu gerakan. Sebelumnya, Ye Yuan sudah menjebak 100.000 ras darah. Dalam sekejap mata hari ini, dia menjebak 10.000 lainnya. Namun, sungguh sangat memuaskan. Jika semua ras darah bisa dibunuh seperti ini, seberapa hebat jadinya. Berapa banyak saudara yang tidak perlu mati di medan perang. Namun, dia secara alami tahu bahwa ini hanyalah harapan yang berlebihan. Setelah itu, Ye Yuan menjual lagi dan lagi. Setiap kali, dia berubah ke arah yang berbeda. Tapi, tanpa kecuali sedikit pun, mereka semua pergi ke tempat-tempat di mana arai besar pelindung kota itu kuat. Pada awalnya, semua orang merasa bahwa Ye Yuan brilian dan perkasa. Namun lambat laun, mereka juga merasakan ada yang tidak beres. Dalam waktu singkat ini, 40 hingga 50 ribu orang telah meninggal. Jika terus begini, semua orang akan mati, dan mereka bahkan mungkin tidak bisa menyelidiki di mana titik lemah arai besar itu berada. Yang mulia, saya khawatir ini tidak pantaskan. Lebih dari 40 ribu orang telah meninggal, tapi ini tidak berhasil sama sekali. Kalau terus begini, kapan ini akan berakhir? Yang berbicara adalah pusat kekuatan alam Kaisar setengah langkah. Dia juga orang nomor 1 di 100 putra penguasa sejati, Sue Yi. Dia jelas memiliki kualifikasi untuk mempertanyakan Ye Yuan. Yang mulia, kita tidak dapat melanjutkan penyelidikan seperti ini lagi. Ya, Yang mulia, ayo serang kota. Saat Sue Yi membuka mulutnya, banyak orang setuju. Mereka benar-benar tidak dapat melihatnya lagi. Lebih dari 180 ribu orang berkurang menjadi hanya 140 ribu dalam waktu singkat. 40 ribu orang ini bisa saja membunuh beberapa ribu penduduk Qi Selatan, apapun yang terjadikan. Tapi sekarang, mereka mati tanpa memanen apapun. Apakah kamu mempertanyakan hal ini? Atau, apakah kamu semua mempertanyakan kemampuanku? Bagaimana aku melakukan sesuatu? Apakah aku masih membutuhkan kalian semua untuk mengajar? Ye Yuan berteriak dengan dingin. Orang-orang itu segera berhenti bicara. Saat ini, prestise Ye Yuan yang sudah terkumpul benar-benar dimanfaatkan. Tapi Ye Yuan juga tahu bahwa itu tidak akan bertahan lama lagi. Benar, tindakan Yang Mulia pasti memiliki arti yang dalam. Aku akan mendukung Yang Mulia. Yang King juga maju tepat waktu saat ini. Kata-kata ini juga mendapat persetujuan banyak orang. Ye Yuan masih memiliki dasar yang cukup dalam hal ini. Tentara, benar saja, kata-kata tersebut langsung membungkam keraguan tersebut. Kamu, bawa 3.000 orang untuk menyerang tempat itu. Ye Yuan menunjuk ke arah Sue Yi dan berkata dengan suara dingin. Ekspresi Sue Yi berubah. Tatapannya saat melihat ke arah Ye Yuan penuh dengan rasa dingin. Sebelumnya, kekuatan surga penguasa sejati itu biasa saja. Mereka hanyalah sasaran empuk. Jika mereka mati, maka mereka mati. Tapi, 100 putra penguasa sejati yang menjadi sasaran empuk itu agak berlebihan kan? Apa, kamu ingin menentang perintah? Atau apakah kamu sama sekali tidak ingin mengabdikan hidupmu untuk ras kita? Mata Ye Yuan juga menjadi dingin. Sue Yi mengatupkan giginya erat-erat, matanya merah. Dia saat ini berada dalam dilema. Matilah. Tidak pergi, tetap mati. Dihadapkan pada musuh yang tangguh, menentang perintah yang diberikan oleh putra ilahi darah, ini bukanlah lelucon. Baiklah, aku pergi. Tapi saya harap saya adalah kelompok terakhir yang berangkat. Jika saya mati di bawah arai besar, Yang Mulia, tolong serang kota ini. Kalau terus begini, jumlah kita tidak akan mampu mengalahkan Selatan Qi lagi. Sue Yi berkata dengan suara serius. Pergi saja, Tuan ini memikirkan apa yang harus dilakukan. Bawahan ini adalah putra ilahi darah, penerus Wang Zuo. Mungkinkah aku masih bisa membantu aliansi surga 1? Ye Yuan berkata sambil mendengus dingin. Saat ini, Ye Yuan menyoroti identitasnya sebagai penerus Wang Zuo dan ini segera menekan provokasi Sue Yi. Ya, apa alasan penerus Wang Zuo membiarkan dirinya gagal mengambil alih kota? Kekalahan ini akan menjadi pukulan fatal bagi reputasi putra ilahi darah. Perlu diketahui bahwa putra ilahi darah belum dianugerahkan secara resmi. Sue Yi pergi, lalu dia mati. 3.000 orang ini masih musnah seluruhnya. Kekuatan Sue Yi tentu saja tidak perlu dikatakan lagi. Tapi, sekuat apapun dia, jumlah orang yang dibawanya juga terlalu sedikit.
Menghadapi arai besar dan pasukan surga satu, dia hanya bisa mengambil jalan yang menuju kematian. Hati Yang Qing bersemi karena kegembiraan. Sui Yi, makhluk sialan ini sebenarnya ditipu sampai mati oleh Ye Yuan begitu saja. Hahaha, pertarungan 100 putra, orang ini mengalahkannya dan bahkan mempermalukannya di atas panggung. Ini membuat sangat bersemangat. Tidak peduli betapa mengesankannya dirimu, kamu juga tidak mengesankan seperti saudaraku. Saudara laki-lakiku bisa membunuhmu hanya dengan satu kata. Namun, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kamu, pergi dan coba ke sana. Ye Yuan menunjuk pada 100 putra sejati lainnya dan berkata. Tadi, dia membuat banyak keributan. Siapa yang akan diincar Ye Yuan jika bukan dia? 100 putra penguasa sejati itu tercengang. Apakah kamu panik? Sudah selesai. Kali ini, suara-suara bertanya semakin keras. Kata-kata Sui Yi masih membuat gugup banyak orang. Pertempuran ini belum terjadi dan beberapa puluh ribu orang telah tewas. Akan aneh jika mereka tidak memiliki pemikiran apapun. Jika Ye Yuan bukan putra ilahi darah yang langka, para ras darah ini pasti sudah lama memberontak. Itu juga karena reputasi putra ilahi darah yang terlalu hebat, ditambah dengan penampilan Ye Yuan yang luar biasa sebelumnya, membuat Ye Yuan bertahan hingga sekarang. 100 putra itu tetap pergi. Lalu dia masih mati. Setelah ratusan putra penguasa sejati ditipu hingga mati berturut-turut, Blood Promise akhirnya menjadi orang pertama yang meledak. Blood Azure, apa yang kamu lakukan? Lebih dari 50.000 orang telah tewas dan kamu masih belum memulai pertempuran. Metodemu tidak berhasil, cepat serang kota. Blood Promise berkata dengan marah. Ye Yuan berkata dengan dingin. Bagaimana bawahan ini melakukan sesuatu? Masih belum giliranmu untuk datang dan menudingku dan memerintahku. Blood Promise berkata dengan sangat marah, omong kosong. Aku komandan tentara ini. Pertarungan ini menyangkut gambaran yang lebih besar, aku tidak bisa duduk diam dan tetap acuh tak acuh. Ye Yuan masih berkata dengan acuh tak acuh, kamu pikir kamu ini siapa? Berani bersikap kurang ajar terhadap bawahan ini. Yang mulia, bawahan ini merasa apa yang dikatakan Tuan Blood Promise benar. Kita seharusnya sudah menyerang kota ini. Yang berbicara adalah Blood Edge, penguasa suci nomor 1. Dengan dia yang memimpin, 100 putra lainnya juga maju untuk menentangnya. Yang mulia, kita harus menyerang kota ini. Yang mulia, tidak bisa terus menyelidiki seperti ini. Yang mulia, jika kita masih tidak menyerang kota, semua upaya sebelumnya akan sia-sia. Bahkan pada titik ini, mereka masih tidak berani mempertanyakan Ye Yuan dengan mudah. Tetapi mereka hanya mendesaknya untuk menyerang kota. Tapi maksud orang-orang ini sudah sangat jelas. Ye Yuan menunjuk ke arah Blood Edge dan berkata dengan dingin, pergilah. Tatapan Blood Edge berubah tajam, dan dia berkata dengan suara dingin, aku tidak akan pergi. Tatapan Ye Yuan berubah dingin dan dia berkata dengan marah, kamu berani menentang perintah. Blood Edge berkata sambil mendengus dingin, yang mulia, Blood Edge tidak punya pilihan selain menentang perintah. Aku ingin bertanya, siapa lagi yang ingin pergi dan menjadi sasaran empuk? Semua orang diam. Jelas sekali, Ye Yuan sudah kehabisan sisa prestisenya. Pasukan ini tidak memiliki siapapun yang mendengarkannya lagi. Namun, dia tentu saja tidak peduli. Ini adalah hasil yang dia inginkan sejak awal. Yang mulia, maafkan Blood Edge karena berani. Saat ini, aku sangat meragukan motifmu. Blood Edge menatap Ye Yuan dan berkata dengan dingin. 100 putra tidak memiliki orang bodoh. Hanya saja karena identitas Ye Yuan, tidak ada yang berani maju dan menanyainya. Tapi sekarang, segalanya sudah berkembang hingga tahap ini. Mereka tidak punya pilihan selain maju dan menentang Ye Yuan. Orang-orang ini tentu saja tidak akan bodoh sampai mereka baru mengerti setelah Ye Yuan membunuh semua orang. Awalnya, tatapan Ye Yuan saat melihat Blood Edge sangat marah. Namun tiba-tiba, dia menyeringai dan berkata, tidak perlu meragukannya. Apa yang kamu pikirkan itu benar. Motifku tidak murni sejak awal. Tiba-tiba, aura di tubuh Ye Yuan berubah drastis. Aura berdarah mengerikan itu tiba-tiba menjadi aura manusia. Dan penampilannya pun mengalami perubahan gejolak. Semua orang langsung tercengang. Apa yang sedang dimainkan ini? Terutama para pusat kekuatan ras darah, masing-masing terkejut sampai mata mereka melotot. Ini, apa yang terjadi? Putra darah ilahi yang mulia, apakah itu manusia? Apakah mataku mulai kabur? Sungguh aneh melihat hantu.
Adegan ini sungguh terlalu mengejutkan. Tidak peduli siapa orangnya, tidak ada yang menyangka kejadian dramatis seperti itu akan terjadi. Penerus raja kita, raja generasi baru, sebenarnya adalah manusia. Apakah ada kesalahan? Di sana, ketika Blood Promise, yang saat ini bertarung sengit dengan Feng Xiaotian, melihat pemandangan aneh ini, dia hampir memuntahkan seteguk darah lama. Namun, Feng Xiaotian sudah lama bersiap, memanfaatkan celah ini dan menghancurkan separuh tubuh Blood Promise dengan satu gerakan. Berhasil dengan satu gerakan, Feng Xiaotian tidak terburu-buru untuk mengejar lagi, tetapi tersenyum dan berkata, "Aku tidak menyangka bahwa putra ilahi darah dari ras darahmu sebenarnya adalah ras manusia kita." Hahaha. Perubahan mendadak ini sungguh terlalu eksplosif. Blood Promise baru saja meregenerasi tubuhnya dan langsung memuntahkan seteguk darah lama. Ini terlalu melemahkan semangat. Pertempuran belum terjadi, dan mereka telah kehilangan puluhan ribu nyawa. Pada akhirnya, panglima tertinggi mereka sebenarnya adalah musuh. Putra ilahi darah, betapa transendennya status itu, betapa mulianya identitasnya. Dalam ras darah, dia praktis berada di bawah satu orang dan di atas orang lain. Bahkan dunia hegemon juga tidak berani menyinggung perasaannya dengan mudah. Namun keberadaan transenden seperti itu sebenarnya diberikan kepada manusia. Ini benar-benar sebuah ironi besar. Kedua mata Blood Promise hampir memuntahkan api. Dia menatap tajam ke arah Ye Yuan dan berkata dengan marah, "Blood Azure, siapa sebenarnya kamu?" Kata-katanya menanyakan pertanyaan yang dimiliki setiap orang. Siapa dia sebenarnya? Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Sepertinya ingatanmu tidak terlalu bagus. Terakhir kali, bukankah kamu kehilangan 100.000 pasukan di tanganku?" Pupil Blood Promise mengerut dan dia berteriak ketakutan, kamu adalah Ye Yuan. Ini, bagaimana ini mungkin? Tentu saja bukan karena dia memiliki ingatan yang buruk. Hanya saja dalam pertarungan besar sebelumnya, Ye Yuan hanyalah karakter kecil yang tidak penting. Bagaimana mungkin dia, seorang kaisar sakra surga, bisa mengenal Ye Yuan? Belakangan juga, setelah segala macam informasi dikirim kembali, Blood Promise tahu bahwa dia sebenarnya dikalahkan di tangan bocah surga penguasa suci. Namun, sudah berapa lama? Bagaimana Ye Yuan bisa menjadi putra ilahi darah dari ras darah dengan goyangan tubuhnya? Ini terlalu mengerikan. Ya, di luar keterkejutannya, Blood Promise memiliki perasaan yang membuat heboh. Seorang manusia mengubah penampilannya dan memasuki ras darah. Dia menjadi kepala dari 100 putra, memasuki kuil Dewa Darah, dan bahkan mendapatkan pengakuan batu induk pada akhirnya, menjadi putra ilahi darah. Rangkaian peristiwa ini hanyalah sebuah kisah mitologis. Kedengarannya fantastis, tapi itu benar-benar terjadi. Wajahnya malah dituding oleh manusia surga penguasa suci dan dimarahi sebagai sampah. Sesuatu yang mirip semut benar-benar menyuruhnya. Blood Promise benar-benar terasa seperti dia mengalami nasib buruk saat ini. Pantas saja dia membantai rekan-rekannya dengan gila-gilaan di pertarungan 100 putra. Bloodage juga memikirkan sesuatu, pupil matanya mengecil. Bahkan dia juga hampir mati di tangan Ye Yuan. Gila. Benar-benar gila. Dari awal pertempuran 100 putra hingga saat ini, berapa banyak elit ras darah yang mati di bawah tangannya? Puluhan ribu. Ditambah dengan 50.000 orang yang ada saat ini, Ye Yuan telah membunuh hampir 100.000 ras darah surga penguasa suci. Di antara mereka, ada banyak orang jenius yang tiada taranya, eksistensi yang mungkin bisa menjadi hegemoni di masa depan. Tiba-tiba, Blood Promise terasa seperti jantungnya meneteskan darah. Ini benar-benar suatu keajaiban yang luar biasa. Pihak aliansi surga satu juga merasa tidak masuk akal. Putra ilahi darah dari ras darah sebenarnya adalah Ye Yuan. Apa-apaan? Tadi, aku masih memarahi orang ini karena bodoh, melakukan gerakan ceroboh. Titik serangan yang dia pilih adalah semua area di mana arai besarnya paling kuat. Mungkinkah putra ilahi darah itu idiot? Hari ini, kebenaran terungkap. Hahaha, terlalu memuaskan. Membantai 50.000 ras darah tanpa kehilangan satu pasukan pun. Di antara mereka juga ada seseorang seperti penguasa sejati nomor 1, Su Wei. Terlalu mengagumkan. Ini benar-benar surga membantu aliansi surga satu kita. Di saat putus asa, sosok yang luar biasa itu benar-benar muncul. Kakak Yuan perkasa, kamu adalah idolaku. Terlalu memuaskan. Sebelumnya, kamu menipu 100.000 ras darah sampai mati. Sekarang, kamu menipu 50.000 elit lainnya sampai mati. Menakjubkan. Kakak Yuan, aku sangat mencintaimu.
Para jenderal dan tentara surga satu sudah gelisah sampai mereka mengoceh. Dampak yang Ye Yuan berikan kepada semua orang dengan mengungkapkan identitasnya terlalu kuat. Hal ini mengakibatkan seluruh pertempuran terhenti sejenak. Sepasang mata Blood Promise sudah ingin meneteskan darah. Dia berteriak, "Bunuh semuanya, menyerahlah untuk menyerang kota dan bunuh bajingan ini untukku." Raungan ini bergema di seluruh langit, mengejutkan hingga gendang telinga semua orang sedikit sakit. Bisa dilihat betapa marahnya Blood Promise saat ini. Ketika dia menjadi marah, pasukan ras darah akhirnya bereaksi. Pasukan berkekuatan 180.000 orang hanya tersisa 130.000 lebih saat ini. Tapi kekuatan ini cukup untuk memusnahkan Ye Yuan 10.000 kali lipat. Ekspresi Feng Xiaotian juga berubah, secara naluriah ingin pergi. Tapi, sebelum dia bergerak, Blood Promise membawa sekelompok alam kaisar dan menyerbu. Ingin menyelamatkannya, tidak ada kesempatan. Karena dia ingin menjadi pahlawan, maka dia seharusnya memikirkan apa konsekuensinya. Kata-kata Blood Promise mengandung kekejaman yang kental. Feng Xiaotian diikat oleh Blood Promise dan yang lainnya dan tidak bisa melarikan diri sama sekali. Dan wajah para prajurit dan jenderal pasukan surga satu juga berubah drastis. Baru saja, mereka hanya peduli tentang kegembiraan dan benar-benar lupa bahwa Ye Yuan masih berada di kubu musuh. Ada lebih dari 100.000 tentara di sekelilingnya. Tapi mereka tidak bisa bergerak. Mereka hanya memiliki lebih dari 10.000 orang. Begitu mereka keluar kota, tanpa perlindungan arai besar, mereka akan dimakan oleh pasukan berjumlah lebih dari 100.000 ini hingga tidak ada ampas yang tersisa. Tepat pada saat ini, Feng Xiaotian meraung marah, "Seluruh pasukan, keluar dari kota. Selamatkan Ye Yuan bagaimanapun caranya. Ini mempertaruhkan nasib seluruh kota." Dalam pandangan Feng Xiaotian, bahkan jika kota raksasa Qi Selatan jatuh, itu tidak sepenting Ye Yuan juga. Rangkaian manipulasi seperti supernatural ini benar-benar mengejutkan seluruh surga. Kemungkinan besar, Ye Yuan yang lain tidak dapat ditemukan di 33 surga. Ini adalah sosok yang legendaris. Dia benar-benar tidak bisa membiarkannya mati. Oleh karena itu, dia memberikan perintah ini tanpa ragu sedikitpun. Perintahnya segera dilaksanakan. Panglima tentara telah memimpin tentara untuk bersiap pergi ke luar kota. Ketika Blood Promise melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan rasa gembira di hatinya. Inilah pemandangan yang ingin dia lihat. Jadi bagaimana jika Ye Yuan menipu puluhan ribu orang hingga mati? Selama kota raksasa Qi Selatan ditembus, dia akan menjadi pejabat ras darah yang sangat berjasa. Pada saat itu, dia akan bisa memasuki kehampaan dan mendapatkan pencerahan di batu darah kekacauan. Alam hegemon sudah dekat. Ketika Ye Yuan mendengar perintah ini, dia merasakan kehangatan di hatinya juga. Namun, dia berteriak dengan dingin, "Berhenti untukku. Serahkan sisa 100.000 orang kepadaku." Lebih dari 100.000 pasukan ras darah, wajah setiap orang menunjukkan ekspresi yang sangat aneh. Orang ini tidak menjadi gila kan? Orang ini melakukannya lagi. Di tengah kerumunan, pupil Yang King mengerut, secara naluriah merasa takut. Dulu, pemandangan spektakuler di laut itu masih segar dalam ingatannya hingga kini. Tapi, kalau dipikir-pikir lagi, Ye Yuan sepertinya sudah lama tidak melampaui kesengsaraan. Terakhir kali dia mengatasi kesengsaraan, adalah ketika dia menerobos ke surga penguasa suci atas. Berpikir sampai di sini, kulit kepalanya tidak bisa menahan kesemutan. Orang lain tidak tahu betapa mengerikannya kesengsaraan Dao Ye Yuan, tapi dia tahu. Bajingan, mengikuti orang ini benar-benar memiliki 9 peluang untuk mati dan hanya 1 peluang untuk hidup. Meskipun memuaskan, dia mempermainkan hidupnya setiap hari. Yang King tahu, tapi sisanya tidak tahu. Ketika mereka mendengar kata-kata Ye Yuan, mereka merasa itu sangat menggelikan. Hahaha, putra ilahi darah dewa kita berkata bahwa dia akan menangani 100 lebih dari ribuan orang sendirian. Menakjubkan, benar-benar layak menjadi putra ilahi darah. Tuan darah putra ilahi, meskipun kami berdiri di sini dan membiarkanmu membunuh, kamu juga harus membunuh sampai tanganmu berubah menjadi jelikan. Mereka tahu bahwa Ye Yuan tangguh. Jika mereka semua adalah surga penguasa suci, mereka mungkin tidak bisa menghentikannya. Namun ada juga beberapa ribu surga penguasa sejati yang hadir. Di antara mereka, bahkan ada ratusan pusat kekuatan tingkat 100 putra. Bisakah Ye Yuan sendiri menangani begitu banyak orang? Jika lebih dari 100.000 orang dibunuh oleh Ye Yuan, bukankah itu hanya lelucon?
Mengapa membuang-buang nafasmu bersamanya? Serang bersama dan bunuh dia untuk kursi ini. Bunuh dia. Blood Promise sudah mengamuk saat ini. Dia merasa marah karena dipermalukan setelah dipermainkan sekian lama. Seorang ahli alam asal yang agung sebenarnya dipermainkan oleh surga penguasa suci di telapak tangannya. Memalukan. Ketika Blood Promise marah, pasukan ras darah tidak lagi ragu-ragu. Serangan mengerikan demi serangan datang menyapa tubuh Ye Yuan. Mengenai hal ini, Ye Yuan hanya tersenyum cerah. Pada saat ini, dia tidak lagi menekan ranahnya, membiarkan auranya meroket sesuka hati. Ranah Ye Yuan sudah terlalu lama tertekan. Setelah melepaskannya, gelombang energi yang mengerikan langsung menyapu sekeliling. Puluhan pusat kekuatan surga penguasa suci langsung hancur menjadi debu karena gelombang energi ini. Beberapa surga penguasa sejati juga terluka parah. Adapun serangan-serangan itu, ketika Ye Yuan menunjukkan teknik gerakannya, serangan-serangan itu tidak bisa mendarat di tubuhnya sama sekali. Kadang-kadang, beberapa juga mudah dimusnahkan oleh gelombang energi ini. Semua orang tercengang karena takjub. Mengapa keributan begitu besar ketika orang ini menerobos? Apakah surga penguasa sejati bisa ditembus seperti ini? Seperti yang diharapkan dari putra ilahi darah, keributan yang terjadi akibat terobosan surga penguasa sejati ini juga terlalu hebat. Namun segera, mereka menemukan ada sesuatu yang tidak beres. Kesengsaraan Dao datang. Tidak bagus, kesengsaraan Daoku ada di sini. Kali ini, sepertinya sangat kuat. Kesengsaraan Daoku juga datang. Apa-apaan? Apa yang terjadi di sini? Aku jelas baru saja melampaui kesengsaraan Daoku belum lama ini. Kenapa ada di sini lagi? Itu Ye Yuan. Orang ini menerobos ke surga penguasa sejati dan secara langsung menjatuhkan kesengsaraan Dao penguasa sejati. Ini 5 kesengsaraan Dao bencana. Benar-benar melihat hantu. Menerobos ke surga penguasa sejati dan dia langsung menjatuhkan 5 kesengsaraan Dao bencana. Di pasukan ras darah, teriakan alarm bergema. Lapisan awan kesengsaraan berkumpul di atas kepala pasukan ras darah. Terlebih lagi, ia mengumpulkan lebih banyak lagi. Tentara ras darah sepertinya terkena wabah, kesengsaraan Dao datang satu demi satu. Di atas langit, penuh sesak. Namun, seolah-olah semua awan kesusahan berpusat di sekitar awan kesusahan yang sangat besar. Awan kesusahan itu menutupi langit dan menutupi matahari, memancarkan aura yang membuat jantung orang berdebar-debar. Bahkan ketika Blood Promise melihatnya, dia juga merasa gugup. Dia sangat ketakutan di dalam hatinya. Bagaimana anak nakal ini bisa memanggil kesengsaraan Dao yang begitu mengerikan? Benar, anak ini adalah seorang kultivator divergen. Tetapi para kultivator divergen juga tidak sampai sejauh ini kan? Betapa orang ini membuat surga cemburu. Ketika Ye Yuan melihat kekuatan seperti itu, sudut mulutnya juga bergerak-gerak. Kali ini, sepertinya itu terlalu berlebihan. Tapi di saat berikutnya, pupil matanya sedikit mengerut, memandang ke atas langit dengan ngeri. Karena awan kesusahan mulai menyatu. Awan kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya itu semuanya menyatu menuju awan kesengsaraan yang di tengah. Kekuatan awan kesusahan semakin kuat dan kuat, semakin kuat. Lebih dari 100.000 pembangkit tenaga ras darah, kulit mereka hampir pucat pasi. Ini kesengsaraan Dao macam apa ini? 5 bencana kesengsaraan Dao. Kesengsaraan 9 bencana Dao. Tidak satu pun dari mereka. Tak terhitung jumlahnya bercampur menjadi satu, sudah mengaburkan tingkat kesengsaraan Dao. Hanya ada satu hal, kesengsaraan Dao ini sangat kuat. Sangat kuat, semua orang merasa seolah-olah dewa kematian sedang turun. Feng Xiaotian juga menghirup udara dingin dan berkata, apakah ini karakter yang menekan suatu era? Ini juga terlalu mengejutkan kan? Tanpa persetujuan sebelumnya, alam kaisar kedua belah pihak berhenti bertarung. Mereka semua memandang ke arah awan kesusahan di kejauhan dengan mata yang sangat terkejut. Faktanya, mereka masing-masing segera mundur, takut terjebak dalam awan kesusahan. Mereka juga tidak berani menjamin apakah mendekatinya akan menyebabkan kesengsaraan Dao atau tidak. Yang mana dari alam kaisar yang hadir bukanlah karakter yang mengejutkan. Mereka telah mengalami entah berapa banyak kesengsaraan Dao. Kesengsaraan Dao mereka juga sangat kuat. Tapi, belum pernah hal ini begitu mengejutkan seperti hari ini. Satu orang yang melampaui kesengsaraan sebenarnya memicu lebih dari 100.000 orang untuk melampaui kesengsaraan pada saat yang bersamaan. Kemudian, awan kesusahan yang berjumlah lebih dari 100.000 orang berkumpul bersama, membentuk situs awan kesusahan berskala besar. Ini terlalu gila, terlalu mengejutkan.
Sudut mulut Blood Promise sedikit terangkat. Dia merasa agak tidak berdaya. 100.000 lebih orang ini tidak akan dijebak sampai mati olehnya. Dilihat dari teror putra ilahi darah ini, itu bukan tidak mungkin. Tidak heran orang ini bisa menjadi putra ilahi darah. Dia benar-benar karakter yang menakjubkan hingga ekstrim. Tiba-tiba, pupil Blood Promise mengerut. Sudut mulutnya tampak sedikit melengkung. Dia berkata sambil tersenyum, "Feng Xiaotian, kesengsaraan Dao yang begitu mengerikan. Coba tebak, apakah Ye Yuan sendiri bisa lolos atau tidak?" Ketika Feng Xiaotian mendengar itu, ekspresinya berubah dengan liar. "Hahaha Feng Xiaotian, katamu, apakah ini yang disebut bermain api dan membakar diri sendiri? Aku akui bahwa Ye Yuan sangat tangguh. Dia bahkan menipu sekelompok hegemon, menjadi putra ilahi darah dari ras darah kami. Tapi, jika dia bisa mati, bahkan jika lebih dari 100.000 orang ini dikuburkan dalam kematian bersamanya, itu juga sepadan." Blood Promise juga akhirnya mengerti mengapa Feng Xiaotian ingin menyelamatkan Ye Yuan barusan. Karakter seperti itu tidak boleh mati. Bagi aliansi surga 1, dia adalah harapan. Oleh karena itu, jika dilihat dari sudut pandang lain, kematian Ye Yuan bahkan lebih penting daripada merebut kota raksasa Qi Selatan. Seseorang tidak akan mati jika mereka tidak mengadili kematian. Sekarang, orang ini sebenarnya sedang mencari kematian sendirian. Lebih dari 100.000 orang dikuburkan bersama Ye Yuan sepertinya juga bukan sesuatu yang tidak bisa diterima. Itu hanya beberapa surga penguasa suci dan surga penguasa sejati. Ras darah punya banyak. Mereka hanya membutuhkan 10 tahun, dan ras darah akan memiliki lagi pusat kekuatan yang dilahirkan kembali. Kota raksasa Qi Selatan bisa dilawan lagi setelahnya. Tapi, begitu Ye Yuan meninggal, itu sama saja dengan memadamkan semua harapan surga 1. Di bawah awan kesusahan, seseorang sekuat Yang King juga memiliki wajah pucat pasi. Tekanan ini terlalu mengerikan. Saat ini, bahkan jika alam kaisar ada di sini, mereka mungkin harus mati juga. "Ye Yuan, aku dibunuh oleh Hemu. Apa sebenarnya kamu ini? Hal aneh seperti ini, kamu bisa menyebutnya juga." Yang King menelan ludahnya dan berkata. Ye Yuan tersenyum pahit dan berkata, "Aku juga tidak menyangka akan menjadi seperti ini." Tepat pada saat ini, sambaran kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya jatuh dengan derasnya seperti sedang hujan. Aura yang membuat orang sesak napas jatuh dari langit. Pada saat ini, Ye Yuan sudah mengumpulkan kekuatannya dan berencana untuk melawan kesengsaraan Dao ini. Namun di saat berikutnya, dia tercengang. Kesengsaraan Dao yang tak terhitung jumlahnya jatuh, tetapi secara ajaib, tidak ada satupun kesengsaraan Dao di sekitarnya. Tapi kekuatan kesengsaraan Dao di sekitar Ye Yuan adalah yang terkuat. Beberapa ratus pusat kekuatan setingkat putra sejati segera berubah menjadi abu di bawah kesengsaraan Dao. Adapun surga penguasa suci, entah berapa banyak orang yang akan mati ketika satu gelombang turun. Baru saja, Blood Promise masih tertawa terbahak-bahak, menertawakan bagaimana Ye Yuan mendekati kematian. Tapi saat ini, senyumannya membeku di pandangannya, tampak sangat aneh. Permainan mencengangkan macam apa ini? Setelah tertegun sejenak, Ye Yuan memahaminya. Ini kekuatan berkah. Setelah awan kesusahan menyatu, meskipun kekuatannya sangat kuat, kekuatannya jauh lebih murni dari sebelumnya. Kesengsaraan Dao ini benar-benar merupakan serangan sembarangan. Namun di tengah lebih dari 100.000 pusat kekuatan ini, kekuatan berkah Ye Yuan dilepaskan secara ekstrim. Ini seperti memecah fokus pada Ye Yuan hampir nol di bawah peningkatan kekuatan berkah. Tapi lebih dari 100.000 orang langsung menenggelamkan aura Ye Yuan. Kesengsaraan Dao tidak dapat menemukan Ye Yuan sama sekali di tengah-tengah lebih dari 100.000 orang ini. Oleh karena itu, kejadian aneh seperti ini terjadi. "Yang King, datanglah ke sisiku." Tanpa menunggu instruksi Ye Yuan, dia langsung berlari ke arah Ye Yuan. Benar-benar melihat hantu. "Kamu jelas seorang kultivator divergen. Mengapa kesengsaraan Dao tidak menimpamu?" Yang King tampak kebingungan. "Cukup sial, ikuti aku." Selesai berkata, Ye Yuan tiba di sebelah 100 putra penguasa sejati sambil melakukan sepak terjang. Kesengsaraan Dao terjadi, dan 100 putra itu langsung berubah menjadi abu. Kekuatan kesengsaraan Dao di sekitar Ye Yuan sangat kuat. Bahkan jika itu adalah alam kaisar setengah langkah, mereka juga tidak akan mampu menahannya sama sekali. Ye Yuan saat ini,
Sepertinya dia berdiri di tengah badai, di mana matanya tenang dan tenteram, tetapi badai di sekitarnya sangat menakutkan. Samar-samar di dunia yang tak terlihat, kesengsaraan Dao bisa merasakan posisi Ye Yuan, turun dengan cepat di sekitar Ye Yuan. Tapi itu menghindari Ye Yuan. Ini sangat menyenangkan. Ye Yuan seperti bom. Kemanapun kamu melemparkannya, tempat itu akan menjadi kematian. Dengan sepak terjang lainnya, sekelompok besar orang lainnya tewas. Di bawah kesengsaraan Dao yang kacau, ras darah ini tidak akan melawan sama sekali. Faktanya, mereka bahkan tidak dapat bangkit hanya dengan setetes darah. Yang King menempel erat pada Ye Yuan dan sama sekali tidak terluka. Melihat adegan ini, dia bersemangat hingga dia melompat. Hahaha, menarik, menarik. Aku tidak menyangka kesengsaraan Dao masih bisa diatasi seperti ini. Orang bisa dibunuh seperti ini. Kalian semua semut, terimalah hukuman Dao surgawi. Di tengah badai, Yang King menemukan bahwa dia aman dan sehat, dan dia segera menjadi segar kembali. Setelah melakukan perjalanan ke ras darah, dia juga tahu betapa kejamnya ras darah. Sehubungan dengan kebencian terhadap ras darah, dia tidak kalah dengan Ye Yuan. Mampu membunuh ras darah seperti ini, dia hanya merasa sangat bersemangat di dalam hatinya. Jangan datang. Aku, sial, pergi kamu. Dasar brengsek, cepat pergi. Aku mohon, jangan datang. Ketika ras darah itu melihat Ye Yuan datang, mereka hampir menangis. Ketika dia datang, itu setara dengan membawa bom. Intinya adalah setelah bom meledak, Ye Yuan baik-baik saja. Apalagi yang lebih menyedihkan dari ini. Mata Blood Promise melebar. Ini benar-benar curang. Atas dasar apa? Lebih dari 100.000 orang semuanya telah melampaui kesengsaraan. Atas dasar apa hal itu tidak menimpa Ye Yuan? Bukankah dia adalah seorang kultivator divergen? Bukankah kesengsaraan Dao memiliki ketertarikan yang sangat tinggi terhadap para kultivator divergen? Sekarang, apa-apaan ini? Blood Promise memiliki keinginan untuk memuntahkan darah saat ini. Membuat marah pusat kekuatan Kaisar Sakra Surga sampai muntah darah, ini benar-benar tidak terbayangkan. Tapi dia hanya ingin muntah darah sekarang. Blood Promise, apa yang baru saja kamu katakan? Coba lihat ini, apakah ini yang disebut bermain api dan membakar diri sendiri? Putra ilahi darah yang mulia menekan sebuah era. Bagaimana mungkin ada orang 100 suci dan surga penguasa sejati yang bisa melakukannya? Surga penguasa membunuhnya. Hahaha. Feng Xiaotian sangat senang. Meskipun pemandangan ini aneh, ketika orang-orangnya melihatnya, itu sangat melegakan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pertempuran tanpa harapan ini akan berubah menjadi pembantaian seperti itu. Meminjam kekuatan kesengsaraan Dao dan membantai lebih dari 100.000 ras darah. Ini terlalu luar biasa. Perasaan nikmat ini seperti mengonsumsi sejenis stimulan saraf, membuat orang serasa berjalan di udara. Melihat mata Blood Promise yang runtuh, Feng Xiaotian merasa terlalu bebas. Kekuatan berkah adalah rahasia tertinggi sekte pengobatan ekstrim. Orang luar tidak tahu. Namun justru karena inilah segalanya menjadi semakin aneh dan tak terduga. Seorang kultivator divergen, kesengsaraan Dao sebenarnya tidak menimpanya. Ini hanya merusak pemahaman semua orang. Di kubu utama surga 1, semua prajurit dan jenderal tercengang menyaksikannya, seruan takjub bergema di seluruh penjuru. Ini juga terlalu mengesankan. Ternyata membunuh ras darah bisa sesederhana itu. Sederhana, apakah air masuk ke kepalamu? Jika kamu memiliki kemampuan, cobalah melakukannya. Siapa yang peduli sederhana atau tidak, aku hanya ingin berteriak sekarang. Hahaha. Ya, terlalu bersemangat. Selama lebih dari 20 hari terakhir, kota raksasa Qi Selatan berada dalam kegelapan tanpa akhir. Masing-masing dari mereka menghabiskan lebih dari 20 hari ini seperti berada di neraka. Tapi, barusan, mereka merasa seolah-olah langsung naik ke surga. Pengalaman ekstrim semacam ini sungguh luar biasa hingga tak terlukiskan. Mereka sangat bersemangat saat ini. Seluruh pasukan berjumlah 200.000. Mereka dimusnahkan begitu saja oleh surga penguasa suci. Mereka bertarung selama lebih dari 20 hari dalam pertempuran keputusasaan yang tak terhitung jumlahnya dan membayar harga yang sangat mengerikan, sebelum nyaris berhasil memusnahkan 100.000 ras darah. Tapi Ye Yuan sendiri yang memusnahkan pasukan yang terdiri dari 200.000 ras darah. Tidak tahu sudah berapa lama berlalu, awan kesusahan berangsur-angsur menghilang, dan ras darah di bawah awan kesusahan menjadi semakin sedikit. Pada akhirnya, tidak ada satupun yang tersisa.
Pasukan ras darah yang berjumlah 130.000 orang benar-benar menghilang ke dunia begitu saja. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Setelah kegembiraan, semua orang merasakan perasaan yang membuat heboh. Pertarungan hari ini benar-benar merupakan karya seni ilahi. Surga penguasa suci menjebak pasukan berjumlah hampir 200.000 orang hingga tewas. Pertarungan ini benar-benar bisa memasuki catatan sejarah. Blood Promise memuntahkan seteguk darah lama, seluruh auranya tiba-tiba layu secara signifikan. Ini benar-benar kegelisahan yang melanda hati. Dampak pembalikan adegan demi adegan hari ini terhadap pikirannya terlalu besar. Jujur saja, Ye Yuan menembus kota raksasa Qi Selatan sendirian. Blood Promise sudah mengakui putra ilahi darah ini di dalam hatinya saat itu. Namun siapa sangka putra ilahi darah sebenarnya adalah manusia. Ini membuatnya merasa kemunduran karena dipermainkan. Jika dihitung terakhir kali, dia sudah kehilangan 300.000 pasukan di tangan Ye Yuan. Bertarung dengan surga satu beberapa ribu tahun ini, kapan ras darah mereka pernah mengalami kekalahan yang begitu mengerikan sebelumnya? Dulu, jika aku tidak bisa menang, aku bisa bangkit. Namun kali ini, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Lebih dari 300.000 elit secara langsung berubah menjadi ketiadaan. Bunuh. Saat pikiran para tokoh dikdaya ras darah alam kaisar berada dalam keterkejutan yang mendalam, sebuah teriakan ledakan tiba-tiba terdengar. Feng Xiaotian membawa alam kaisar surga satu dan langsung menyerang. Seluruh pasukan dimusnahkan sepenuhnya, komandan utama mereka muntah darah, dan momentum ras darah telah mencapai titik terendah. Bahkan jika mereka semua adalah kaisar alam, mereka juga merasa kehidupan saat ini kelabu keruh. Feng Xiaotian tentu saja tidak akan membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Tinju Feng Xiaotian muncul seperti angin, meledakkan kaisar awan surga dengan satu pukulan. Alam kaisar surga satu mempunyai momentum yang tak terbendung. Ras darah alam kaisar merasa putus asa dan tidak berdaya. Pertempuran ini tidak dapat dilakukan lagi. Mundur, cepat mundur. Blood Promise membawa alam kaisar yang tersisa dan melarikan diri dengan panik. Feng Xiaotian mengejarnya, menyerang lebih dari selusin ras darah kaisar alam mati berturut-turut. Dia hanya menyerah setelah Blood Promise, dan sisanya melarikan diri ke lorong. Semuanya telah beres. Ye Yuan perkasa, surga yang maha kuasa, Ye Yuan perkasa. Di kota raksasa Qi Selatan, sorak-sorai menggelegar. Pertarungan ini dimenangkan dengan terlalu indah. Mereka tidak bisa menahan emosi mereka lebih lama lagi dan benar-benar jatuh ke dalam ekstasi liar. Ketika berita itu menyebar, surga satu bergolak dengan kegembiraan. Sebelum pertempuran ini dimulai, semua orang menjadi pesimis, percaya bahwa kali ini, Qi Selatan tidak dapat menghentikan ras darah lagi. Siapa sangka akan ada perubahan haluan. Putra ilahi darah dari ras darah sebenarnya adalah manusia. Ye Yuan, nama ini, menyebar ke 108 kota lagi, menyebar ke seluruh surga satu. Itu karena pertempuran ini adalah kemenangan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya di surga. Kalau bukan karena melihatnya dengan mataku sendiri, aku pasti akan mengira ini adalah cerita dongeng. Manusia benar-benar menjadi putra ilahi darah dari ras darah. Tuan kita Wang Zuo mungkin sedang muntah darah sekarang. Lebih dari 300.000 pasukan elit dibantai sekaligus. Di antara mereka, ratusan putra penguasa sejati dan ratusan putra penguasa suci dari generasi ini semuanya terbunuh. Pertempuran ini benar-benar merupakan kemenangan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di kota raksasa Qi Selatan, orang-orang sangat bersemangat. Meski 3 bulan telah berlalu setelah kejadian tersebut, antusiasme ini terus berlanjut. Saat ini, Ye Yuan sudah menjadi sosok yang tiada taranya di mata mereka. Jika dia bukan sosok seperti itu, bagaimana mungkin dia bisa menciptakan kemenangan yang menakjubkan dalam keadaan yang begitu menyedihkan? Namun, pertempuran ini memang merupakan suatu prestasi yang termasyhur. Ye Yuan dengan sengaja membawa ratusan putra penguasa sejati dan ratusan putra penguasa suci untuk mengumpulkan mereka dalam satu gerakan. Dengan cara ini, para elit generasi ini hampir dimusnahkan olehnya. Yang tersisa juga tidak perlu dikhawatirkan. Ini setara dengan mengatakan bahwa ras darah telah terputus-putus setidaknya selama 10 tahun. Selama 10 tahun ini, mereka bisa melupakan kemunculan sosok yang menantang surga. Dalam jangka waktu 10 tahun, itu mungkin tidak terlalu berarti bagi pusat kekuatan stratum surgawi, namun bagi ras darah, mereka dapat menciptakan sejumlah besar pusat kekuatan. Tanpa pusat kekuatan generasi muda teratas ini,
ras darah tidak dapat lagi melancarkan serangan besar-besaran. Pertempuran ini telah memberikan jeda selama beberapa tahun bagi aliansi Surga Satu. Kemenangan besar kota Selatan Qi mempunyai dampak yang sangat luas. Bukan hanya Qi Selatan, saat ini, semua pusat kekuatan alam hegemon dikejutkan oleh berita kali ini. Ketika hegemon Cloudmount menerima kabar kemenangan, dia tertegun beberapa saat. Putra ilahi darah adalah Ye Yuan. Ini juga luar biasa kan? Dia tahu tentang pil peniru darah, dia bahkan secara pribadi memeriksa garis keturunan Ye Yuan sebelumnya. Dengan kekuatannya, jika dia benar-benar ingin memeriksanya dengan cermat, dia masih bisa melihat melalui beberapa firasat. Namun, hal itu memerlukan usaha. Hanya dengan mengandalkan akal ilahi untuk memeriksanya, seseorang tidak akan bisa mengetahuinya. Ye Yuan juga mengetahui hal ini. Pil peniru darah ini, jika seseorang benar-benar mengikuti ras darah untuk memainkan peran pendukung, itu tidak menimbulkan banyak risiko. Namun, jika dia pergi ke kuil Dewa Darah, risikonya sangat besar. Di kuil Dewa Darah, terdapat sejumlah besar tokoh dikdaya alam hegemon. Ye Yuan sangat menarik perhatian sehingga sulit untuk menjamin bahwa tidak ada yang akan memperhatikannya. Dengan cara ini, risikonya sangat besar. Selain itu, putra ilahi darah tidak bisa dicapai hanya dengan menjadi penguasa suci nomor 1. Orang ini benar-benar melakukan perjalanan ke kuil Dewa Darah dan menjadi penerus ras darah Huang Zuo. Menakjubkan, sungguh mengesankan. Hal semacam ini, lupakan surga penguasa suci yang sangat kecil, bahkan dia, alam hegemon ini, tidak berani mencobanya dengan mudah juga. Ye Yuan tidak hanya melakukannya, tapi dia juga berhasil melakukannya, membuat dia takjub. Tak terbayangkan, dia tidak bisa lagi menggunakan kata-kata untuk menggambarkan keterkejutannya saat ini. Adapun hegemon lainnya, selain rasa iri, tidak ada yang lain, tetap saja rasa iri. Apakah penampilan Ye Yuan mengejutkan atau tidak? Tentu saja. Ye Yuan telah memberikan kontribusi luar biasa saat dia tiba di surga satu benua dan bahkan menunjukkan bakat yang mengejutkan. Bahkan ketika alam hegemon melihatnya, mereka juga cukup terharu. Namun identitasnya sebagai seorang kultivator divergen menghalangi para hegemoni lainnya. Seorang jenius yang ditakdirkan untuk tidak bisa masuk ke dalam hegemon tidak memiliki masa depan. Bagi surga satu, jika itu bukan alam hegemon, itu sama sekali tidak ada artinya. Mereka hanya membutuhkan alam hegemon sekarang. Tapi sekarang, Ye Yuan menggunakan tindakannya untuk menamparkan wajah mereka dengan keras. Jadi bagaimana jika bukan hegemon? Ye Yuan tidak perlu menjadi hegemon sama sekali dan memberikan kontribusinya. Cloudmount, kamu menerima murid yang baik. Suara Dewa Ilahi datang dari dalam penghalang surga absolut, nadanya penuh dengan emosi yang kompleks. Kenyataannya, ketika Ye Yuan bangkit di kota pandangan utara saat itu, dia juga pernah tergerak sebelumnya. Tapi dia tetap menyerah. Saat ini, dia sangat iri pada hegemon Cloudmount. Dengan murid seperti itu, apalagi yang bisa diminta? Hahaha, Dewa Ilahi terlalu baik. Masalah kecil, hanya masalah sepele. Anak ini masih kurang. Anak-anak muda tidak boleh terlalu dipuji. Kalau tidak, mereka akan besar kepala. Dia baru saja menerobos ke surga penguasa sejati. Setelah dia memasuki alam kaisar, belum terlambat untuk memujinya dengan benar. Hegemon Cloudmount menunjukkan kesopanan yang langka. Hanya saja tindakan pamernya telah memenuhi seluruh penghalang surga absolut. Para hegemon itu ingin menyerang bersama-sama dan menghajar orang yang sombong ini sampai mati. Tapi mereka sangat iri. Kita harus tahu, penampilan luar biasa Ye Yuan tidak hanya menguntungkan Cloudmount. Prestise sekte pengobatan ekstrim sudah mencapai puncaknya saat ini di aliansi surga satu. Itu karena Ye Yuan berasal dari sekte pengobatan ekstrim. Dengan prestise, akan ada lebih banyak kejeniusan dan lebih banyak sumber daya. Cukup, Cloudmount. Itu sudah cukup. Hegemon Black Sun berkata dengan suara serius. Kentut tua Black Sun, kamu cemburu. Hegemon Cloudmount berkata dengan sombong. Siapa yang cemburu? Hanya seorang kultivator divergen, apakah kursi ini pantas untuk membuat iri? Kamu cemburu. Petik 2, petik 2. Baiklah, aku sangat iri. Dewa Surgawi tersenyum dan berkata, lupakan Black Sun tua, Dewa Ilahi ini juga sangat iri. Arti penting dari pertempuran ini terlalu luas jangkauannya. Kemenangan besar ini cukup untuk mencegah pengaruh kematian rekan Daois Ageless hingga titik terendah. Saat ini, ratusan putra penguasa sejati,
ratusan putra penguasa suci, semuanya telah tumbang. Pasukan beranggotakan 300.000 ini juga merupakan pasukan paling elit dari ras darah. Mereka semua terjatuh. Ras darah tidak akan mampu melancarkan pengepungan skala besar di kota-kota setidaknya selama 10 tahun. Semuanya, 10 tahun ini adalah masa emas bagi perkembangan kita. Apapun yang terjadi, kita harus mempersiapkan satu atau dua alam hegemon dalam 10 tahun. 10 tahun kemudian, apa yang menanti kita kemungkinan besar adalah perang yang lebih sengit. Pada saat ini, semua hegemon terkejut. Hegemon belum pernah muncul di surga pertama sebelumnya. Ini ada hubungannya dengan serangan hiruk-pikuk ras darah. Semua alam hegemon ditindas. Mereka sama sekali tidak punya waktu untuk mengembangkan alam hegemon baru. Alam hegemon terlalu sulit. Namun sekarang, selama 10 tahun, mereka akhirnya bisa bernapas lega. Aarg, di kuil Dewa Darah, raungan kemarahan terdengar dari dalam. Tekanan yang mengerikan memenuhi setiap inci ruang. Tuan Wang Zuo benar-benar mengamuk. Dia secara pribadi memberikan keputusan untuk membiarkan Ye Yuan menjadi putra ilahi darah. Dia telah menjadi lelucon yang lengkap. Penerus yang dia pilih secara pribadi sebenarnya adalah manusia. Terlebih lagi, itu bahkan Ye Yuan. Ye Yuan, Tuan Wang Zuo terlalu akrab dengan nama ini. Sejak nama ini memasuki pandangan kuil Dewa Darah, perjalanan mulus ras darah tampaknya menjadi tidak stabil. Rencana lorong tata ruang, rencana kota raksasa Ki Selatan, rencana untuk membunuh hegemon. Masing-masing dari mereka tinggal sedikit lagi dari kesuksesan. Namun pada akhirnya, semuanya hancur di tangan Ye Yuan. Ye Yuan, Ye Yuan, kursi ini pasti akan mencabik-cabik sumbimu dan menghancurkan tulangmu menjadi debu. Tuan Wang Zuo belum pernah begitu membenci seseorang sebelumnya. Ye Yuan yang pertama, terlalu ironis. Wajahnya, Tuan Wang Zuo, ditampar berulang kali oleh Ye Yuan. Betapa memalukannya ini. Alam hegemon yang agung, raja dari ras darah, sebenarnya sedang dipermainkan di telapak tangan surga penguasa suci yang sangat kecil. Ini sungguh rasa malu dan hina yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perintahkan Dark Knight, mobilisasi pusat kekuatan asal. Mereka harus membunuh Ye Yuan. Tatapan Tuan Wang Zuo terasa dingin saat dia berkata. Sudut mulut Ye Wugui bergerak sedikit dan dia berkata dengan suara rendah, Tuan Wang Zuo, tolong tenangkan amarahmu. Dark Knight telah menderita kerugian besar untuk membunuh Ye Yuan. Mereka tidak bisa dimobilisasi dengan santai lagi. Jika tidak, kerja keras kita selama beberapa ribu tahun ini akan hilang seluruhnya. Seluruh tubuh Wang Zuo bergetar, baru kemudian dia teringat bahwa untuk membunuh Ye Yuan, Dark Knight telah kehilangan lusinan pusat kekuatan alam kaisar. Bibit keji. Mungkinkah bibit kecil keji ini menjadi kutukan bagi kursi ini? Ye Yuan. Itu adalah Ye Yuan di mana-mana. Dia tiba-tiba menatap Ye Wugui dan berkata dengan suara dingin, Ye Wugui, apa yang kamu lakukan? Manusia surga penguasa suci yang sangat kecil bahkan bisa bersembunyi dari pemeriksaanmu. Ini adalah melampiaskan kemarahan. Ye Wugui menghela nafas dan berkata, Wang Zuo, ini, dia bahkan menipu batu induknya. Ekspresi Wang Zuo tercekat, tiba-tiba menimbulkan perasaan kemunduran yang tiada taraf di hatinya. Ya, jika bukan karena batu induk yang memberi Ye Yuan asal darah, bagaimana dia bisa memberikan perintah ini dan menamparkan wajahnya sendiri? Lalu apa yang harus dilakukan? Salahkan batu induknya. Penguasa Wang Zuo, yang meraih kesuksesan tanpa henti, sebenarnya merasa bingung harus berbuat apa saat ini. Betapa tidak berdayanya, saudara Clear Cloud, sudah lama tidak bertemu. Ketika Feng Xiaotian melihat kedatangan itu, dia berteriak sambil tersenyum. Lusinan pusat kekuatan alam kaisar mendatangi mereka, keributannya sangat besar. Orang-orang ini justru dipindahkan dari berbagai sekte. Ada lebih dari 100.000 orang yang datang ke kota raksasa Ki Selatan kali ini. Berbagai sekte besar telah menghabiskan semua yang mereka miliki. Yang di depan adalah kepala paviliun-paviliun cahaya ekstrim dari sekte pengobatan ekstrim, murid tertua hegemon Cloudmount, Li Clear Cloud. Kali ini, bahkan dia bergerak juga. Melihat Feng Xiaotian, Li Clear Cloud juga menyapa dengan hangat dan berkata sambil tersenyum, Tian kecil, kekuatanmu sepertinya semakin kuat lagi. Sepertinya kamu tidak jauh lagi dari alam hegemon. Feng Xiaotian tersenyum pahit dan berkata, alam hegemon lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Kekuatan saudara Clear Cloud sungguh luar biasa. Bukankah kamu juga kekurangan kesempatan ini? Li Clear Cloud bukan dari faksi pengecut. Bertahun-tahun yang lalu,
Li Clearcloth pernah bertarung bahu-membahu dengan Feng Xiaotian sebelumnya. Hanya saja pada saat itu, kekuatan Feng Xiaotian belum mencapai Kaisar Sakra Surga, dan dia hanyalah seorang junior. Namun saat itu, dia sudah menjadi pemain bintang baru. Tatapan Li Clearcloth tertuju pada Ye Yuan, ekspresinya agak aneh. Ketika Feng Xiaotian melihat situasinya, dia hendak memperkenalkan Ye Yuan kepada Li Clearcloth, tetapi Ye Yuan mengalahkannya dan berkata, "Aku memberi hormat kepada kakak tertua." Pupil Feng Xiaotian mengerut. Kakak tertua, bukankah itu? Benar saja, Li Clearcloth mendengus dingin dan menjadi marah ketika berkata, "Kamu, orang ini, kamu juga terlalu banyak main-main. Apakah kamu tidak menginginkan hidupmu lagi?" Meski sedang marah, namun kekhawatiran dalam perkataannya tidak hanya terungkap dalam kata-kata tapi juga di wajahnya. Ye Yuan membungkuk dan berkata, "Kakak tertua memberi ceramah dengan benar. Ye Yuan tidak akan berani lain kali." Hanya ketika Li Clearcloth mendengarnya, ekspresinya menjadi sedikit lebih baik. Feng Xiaotian memandang ke arah Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum pahit, "Adik Ye, kamu sangat bersembunyi dari saudara ini. Ternyata kamu sebenarnya adalah murid leluhur Cloud Mound." Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Sebelumnya, itu juga dipaksa oleh keadaan, aku harap saudara Feng dapat memaafkanku." Tapi Feng Xiaotian menghela nafas dan berkata, "Leluhur Cloud Mound benar-benar memiliki mata yang tajam seperti obor yang menyala. Murid-muridnya semuanya menakjubkan seperti dewa. Adik Ye bahkan melampaui zaman dahulu dan membuat kagum orang-orang sezamannya." Saat ini, perhatian Ye Yuan terlalu kuat. Dalam daftar nama yang bisa dibunuh dalam ras darah, sepertinya dia sudah lama menduduki peringkat di atas murid hegemon Cloud Mound. Oleh karena itu, tentu saja tidak perlu lagi menyembunyikan identitasnya. Namun, begitu diumumkan, terjadi keributan lagi. Kekaguman semua orang terhadap Ye Yuan semakin terpancar dalam aliran kata-kata yang tak henti-hentinya. Sebagai murid hegemon Cloud Mound, dia awalnya bisa berkultivasi di belakang dengan pikiran yang tenang, tidak ada yang akan mengatakan gosip apapun. Namun dia memasuki kubu musuh sendirian, menciptakan kemenangan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Orang-orang di dunia tidak berhak memutuskan untuk tidak mengaguminya. Di Istana Tuan Kota, semua eselon atas selatan Qi hadir. Feng Xiaotian berkata, dengan saudara Clearcloth yang menguasai benteng di kota raksasa Qi Selatan, hati Feng ini akhirnya bisa tenang. Beberapa tahun ini, kerugian kota raksasa Qi Selatan terlalu besar. Selanjutnya, kita akhirnya punya waktu untuk menyembunyikan kemampuan kita dan menunggu waktu kita. Kemenangan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya juga membuat Feng Xiaotian bernapas lega. Dia tahu bahwa masa damai yang singkat akhirnya telah tiba. Selama beberapa abad ini, kota raksasa Qi Selatan tidak pernah santai sedetik pun. Serangan ras darah terus berlanjut tanpa henti, tidak memberi mereka kesempatan untuk mengatur napas sama sekali. Kalau tidak, kota raksasa Qi Selatan juga tidak akan terlalu sulit. Li Clearcloth juga mengangguk dan berkata, "Tian kecil telah berjuang keras berulang kali, aku yakin kamu juga mendapatkan hasil panen yang banyak kali ini. Anda bisa mengasingkan diri dan mencoba menyerang alam hegemon. Kami sangat membutuhkan alam hegemon sekarang." Feng Xiaotian tersenyum pahit dan berkata, "Aku malu membicarakannya, tetapi meskipun ada beberapa keuntungan, aku masih tidak memiliki petunjuk sehubungan dengan alam hegemon. Yang lainnya terjebak selama puluhan ribu tahun, atau ratusan ribu tahun di depan rintangan ini. Berapa lama waktu yang dia butuhkan untuk menyerang alam hegemon?" Tepat pada saat ini, Ye Yuan tiba-tiba berkata, "Kakak Feng, kakak tertua, aku merasa, sekarang belum waktunya untuk istirahat." Li Clearcloth mengerutkan kening dan berkata, "Adik kecil, apa maksudmu?" Ye Yuan berkata, "Sekarang surga satu meraih kemenangan besar, kota jaring raksasa kosong. Ini adalah kesempatan sempurna bagi kita untuk menyerang. Jika kita melewatkannya kali ini, aku khawatir, tidak akan ada kesempatan seperti ini lagi." Pusat kekuatan alam kaisar yang hadir semuanya menghirup udara dingin. Kata-kata orang besar ini benar-benar sangat ingin mengejutkan orang sampai mati. Mengambil inisiatif untuk menyerang. Sudah beberapa ribu tahun berlalu. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh aliansi Surga Satu. Tapi itu keluar dari mulut Ye Yuan. Pupil Feng Xiaotian mengerut, sangat terguncang. Namun segera, dia menekan dorongan ini. Itu terlalu berisiko. Li Clearcloth mengerutkan kening dan berkata, "Adik muda, aku tahu bahwa kamu telah memberikan kontribusi yang tiada bandingnya,
tetapi bukankah kamu terlalu berambisi dan tidak realistis dengan ingin mengambil inisiatif menyerang? Memang benar kami memenangkan pertarungan, tetapi ras darah bukanlah ras sembarangan yang bisa dikalahkan dengan santai. Aliansi Surga Satu tidak bisa lagi main-main. Kata-kata ini sudah agak berat. Tapi orang-orang yang hadir semuanya berpikir begitu. Hanya saja kata-kata ini lebih tepat untuk diucapkan oleh Li Clearcloth. Kali ini, berbagai sekte besar telah berkumpul dengan kekuatan penuh. Orang-orang ini adalah elit terakhir sekte ini. Jika orang-orang ini menderita kerugian, Surga Satu tidak akan mampu melawan lagi. Terlebih lagi, teror ras darah sudah mengakar kuat di hati masyarakat. Bahkan pusat kekuatan seperti Li Clearcloth juga sangat mengkhawatirkan mereka. Selama ribuan tahun, mereka selalu berada dalam situasi dipukuli secara pasif. Mengambil inisiatif untuk menyerang. Kamu pasti bercanda. Ras darah bisa saja kalah, tapi kami tidak bisa menanggung kerugiannya. Ye Yuan acuh tak acuh saat dia berkata dengan dingin, untuk membunuh Hegemon Ageless, Hegemon Yujin juga terluka parah. Saat ini, dia berada di kota jaring raksasa. Elit sejati kota jaring raksasa telah dibantai olehku. Mereka yang tersisa tidak perlu takut. Setelah serangkaian pertempuran hebat, alam kaisar kota jaring raksasa juga menderita kerugian besar. Sekarang, dengan kakak tertua yang menguasai benteng, kita memiliki kekuatan baru yang bergabung juga. Ras darah sama sekali tidak menyangka bahwa kita akan melancarkan serangan mendadak ke kota jaring raksasa. Jika beruntung, bukan tidak mungkin kita juga bisa membunuh Hegemon Yujin. Kakak tertua, kesempatan ini tidak boleh dilewatkan. Kesempatan yang terlewatkan tidak akan datang lagi. Bunuh Hegemon Yujin. Kata-kata ini membuat semua orang berdebar kegirangan untuk melakukannya. Itu adalah alam Hegemon. Jika mereka membunuh alam Hegemon ras darah, itu akan menjadi kontribusi yang tiada bandingnya. Tapi apakah ini benar-benar bisa berhasil? Aliansi Surga Satu belum keluar dari penghalang surga absolut selama beberapa ribu tahun yang lalu. Hal ini mengakibatkan setiap orang secara naluriah takut melampaui penghalang surga absolut. Namun analisis Ye Yuan masih sangat menyentuh hati mereka. Mereka tahu bahwa Ye Yuan adalah putra ilahi darah. Dia mengetahui situasi ras darah dengan sangat baik. Lakukan atau tidak, mengapa tidak, kita meminta instruksi dari Yang Mulia. Li Clearcloth berkata dengan ragu-ragu. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Dewa Ilahi tidak akan setuju. Ini adalah kartu terakhir dari Surga Satu. Dia tidak akan mengambil risiko ini. Namun risiko ini layak untuk diambil. Terlebih lagi, ras darah tidak akan memberi kita banyak waktu. Kota jaring raksasa juga sangat penting bagi ras darah. Mereka pasti akan mengerahkan kekuatan untuk mengisi kekurangan pasukan di sini. Kita hanya dapat memanfaatkan interval waktu ini. Kakak tertua, Kakak Feng, jika kita tidak membunuh Hegemon, kemenangan kita sama sekali tidak ada artinya. Jadi bagaimana jika ada 10 tahun untuk mengatur napas? Itu hanya sekedar menambah keberadaan yang sedikit. Setelah 10 tahun, ras darah masih akan kembali. Kesempatan untuk membunuh Yujin hanya sekali ini saja. Jika kita melewatkannya, itu akan benar-benar berlalu begitu saja. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a